Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms and Dad yang ada di rumah. Senang sekali sore hari ini saya Riri Saramelia bisa menemani Moms and Dad yang ada di rumah tentunya dalam acara talk show virtual online dari rumah. Dan yang pasti saya ucapkan selamat datang tentunya dalam acara Kalke Rewards 9 Anniversary Harmony at Home. Ini merupakan rangkaian acara ulang tahun Kalke Rewards yang ke-9. Tentunya talk show kali ini kita akan sama-sama saksikan dengan tema Hadirkan Semangat Positif di Rumah. Oke, saya yakin Moms and Dad ini semuanya udah penasaran ya kan? Dan acara ini juga didukung oleh Klik Dokter. Dan Moms and Dad, bagaimana caranya menghadirkan semangat positif di rumah? Langsung saja, saya akan mengundang narasumber kita. Yang pertama, saya akan mengundang Mom Zara Dwi Monica, M Psikologi, yang merupakan psikologi Klik Dokter, dan juga Moms Reynita Arlin Baskoro, yang merupakan influencer Moms. Hai Moms, ada dua di sana. Ada Moms Zara dan juga Moms Arlin. Hai semuanya. Ya, hai Moms Arlin dulu mungkin atau Moms Zara, silahkan. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Seru banget ya, tetap semangat positif. Yeay. Ya, kebetulan. Ya, Mom, sorry. Kebetulan saya juga nggak bisa dengar suara Moms Arlin dan juga Moms Zara. Oke. Oke. Halo semuanya, saya Zara. Thank you ya sudah gabung untuk nonton ini karena hujan-hujan cuacanya bikin kita males ya, Moms. Tapi semuanya tetap di sini untuk dapat ilmu dan pelajaran-pelajaran baru. Jadi tetap di sini untuk memperhatikan ke depannya, ya. Ya. Sorry, kebetulan audio saya dari sini nggak keluar, jadi saya nggak bisa dengar suara Moms dan juga Moms Arlin dan juga Moms Zara. Tapi mungkin Moms Zara sama Moms Arlin bisa dengar suara saya ya? Bisa kok, bisa Bisa jelas. ya, oke. Saya kebetulan mendengar suara Moms ini dari gerak bibir aja dari sini ya. Oke, yang pasti sepertinya kedua narasumber kita ini, Moms Zara dan juga Moms Arlin, sudah siap untuk memberikan tips dan triknya bagaimana menghadirkan semangat untuk Moms and Dad yang ada di rumah. Jadi, saya juga ingin menginformasikan untuk Moms and Dad yang ada di rumah, jangan lupa nanti akan ada sesi tanya jawab untuk Moms and Dad. Tentunya ada kesempatan untuk 9 orang yang beruntung pertanyaannya untuk dibacakan dan bisa mendapatkan hadiah voucher kalker.com senilai Rp50.000. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan yang pasti di usia yang ke-9 tahun, Kalker Reward sudah memiliki member lebih dari 2.800.000 member tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk Moms and Dad yang kenapa sih kok bisa makin banyak gitu membernya? Dan apa saja sih keuntungannya kalau misalnya bergabung bersama dengan Kalker Rewards ini? Ini caranya gampang banget nih, Moms and Dad bisa gabung, tentunya bisa langsung mengunjungi www.kalkerewards.co.id dan Moms and Dad yang ada di rumah bisa langsung registrasi untuk melihat apa saja sih keuntungannya jika sudah menjadi member di Kalke Rewards, dan yang pasti ini free atau gratis buat Moms and Dad yang ada di rumah. Dan salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh Kalke Rewards antara lain adalah poin rewards yang didapatkan setiap pembelian produk Kalbe nutrisional dan produk Kalbe lainnya. Dan juga bisa redeem point dengan beragam hadiah menarik, juga bisa mendapatkan promo di merchant-merchant favorit, dan yang paling penting adalah bisa live chat bersama dengan dokter dari Klik Dokter. Oke. Dan juga yang pasti untuk Moms and Dad, saya informasikan lagi, Moms and Dad bisa langsung bergabung menjadi membernya dengan cara yang sangat mudah sekali. Langsung saja dikunjungi www.kalkerewards.co.id. Oke, Moms and Dad ini sepertinya saya masih belum bisa mendengar suara Moms Zara dan juga Moms Arlin ya. Bagaimana Moms? Halo. Saya masih belum bisa mendengar suara Moms-Moms yang ada di sebelah saya. Oke. Mudah-mudahan gitu biasanya ya dunia digital. Iya. Oke, Moms Arlin, saya cuma bisa melihat gerakan bibir Moms Arlin aja sepertinya. Oke, ya. Kita coba dulu, sorry. Oke, jadi karena ini masih belum bisa saya dengar suara saya, suara Moms Arlin dan juga Moms Zara. Yang pasti juga saya mau ingatkan lagi, saya mau ulang lagi untuk semua Moms and Dad yang sudah menyaksikan ini, jangan lupa untuk langsung mengunjungi www
kalkerewards.co.id, karena Moms and Dad punya kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak sekali keuntungannya. Oke, di usia yang ke-9 tahun, Kalkare Rewards ini sudah memiliki member lebih dari 2.800.000 member tersebar di seluruh Indonesia. Saya yakin Moms Zara dan juga Moms Arlene juga sudah bergabung menjadi salah satu membernya ya kan? Dan untuk Moms and Dad yang ada di sini, langsung saja saya mau ngobrol langsung bersama dengan narasumber saya yang ada di sini, ada Moms Arlene dan juga Moms Zara. Dan semua yang ada di sini tentunya juga Moms and Dad bisa langsung sama-sama menyimak ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Moms Zara dulu kali ya. Oke, Moms Zara, melihat keadaan sekarang banyak yang sudah mulai kehilangan semangat karena udah kelamaan di rumah. 7 bulan loh kita di rumah ya kan. Terus nggak bisa ajak anak-anak jalan keluar. Terus juga rumah fungsinya berganti menjadi kantor dan juga sekolah. Terus juga potensi pertengkaran antara moms and dad yang ada di rumah ini makin besar timbul ya kan. Terus dikit-dikit auranya jadi negatif terus. Nah, kalau dari Moms Zara, dilihat dari sisi psikologinya, ini benar nggak sih kalau kayak begini atau bagaimana Moms? Iya. Benar banget, benar banget. Sekarang kan kita lagi di masa pandemi di mana memang diharapkan untuk stay di rumah aja gitu ya. Sementara stay di rumah itu kalau misalnya dalam kondisi yang tanda kutip terpaksa nih kayak kita sekarang-sekarang ini, jadinya kerasa banget tuh tekanannya gitu. Yang mulai boring lah, yang mulai ngerasa bahwa aduh kayaknya keluar kamar cuma ketemu kamar tidur, ketemu apa namanya ruang tamu itu lagi pasti jadinya bosen gitu. Apalagi tadi rumah yang biasanya kita asosiasikan buat tempat istirahat gitu ya, pulang kerja bisa istirahat, bisa main sama anak dan seterusnya, jadi beralih fungsi nih moms gitu. Jadi oh sekarang rumah jadi tempat kerja, jadi tempat sekolah, jadi tempat buat rekreasi juga gitu ya. Otomatis memang bikin kita ngerasa bahwa aduh pilihannya sangat terbatas, rasanya kok boring banget, rasanya tuh bingung banget gitu ya sehari-hari mau ngapain lagi gitu. Dan mulai ada konflik-konflik nih, konflik-konflik yang muncul antara biasanya pasangan suami istri gitu. Jadinya ada rasa jenuh, ada rasa emosi lagi gitu ya, udah terkurung di rumah, terus ketemunya itu lagi. Plus kalau misalnya dicerewetin gitu dari moms ke dad atau dad ke moms gitu. Nah, ini memang jadi sesuatu yang bermasalah banget nih pastinya gitu. Bahkan ketika dalam masa pandemi ini memang saya sendiri pun mengalami peningkatan yang drastis sekali dalam klien-klien yang berkonseling gitu ya, yang melakukan konsultasi, karena ngerasa banyak sekali dampak-dampak negatif yang mereka rasain gitu. Jadi ada yang jadinya dikit-dikit marah sama pasangannya, ada yang jadinya dikit-dikit marah ke anaknya gitu. Ada yang juga sudah sangat bosan, sudah sangat capek, mau ngapain lagi setiap harinya sudah bingung, mau keluar tidak bisa, mau rekreasi kemana, dan seterusnya. Jadi memang sangat memberikan tekanan nih. Auranya kalau tidak kita kelola dengan baik, itu bisa memberikan aura-aura negatif gitu. Padahal kita kan udah terkurung nih di rumah gitu ya, udah nggak ada pilihan selain di rumah atau ke tempat lain yang sangat-sangat terbatas. Jadi menjaga harmoni di rumah atau menjaga keberlangsungan dan keselarasan dengan anggota keluarga di rumah, kemudian menciptakan aktivitas-aktivitas yang seru, itu jadinya penting banget nih moms untuk teman-teman yang juga lagi mengalami kondisi yang sama gitu. Iya. Oke, Moms Zara terima kasih. Sekarang saya mau ke Moms Arlene nih, Moms. Oke, kalau Moms Arlene sendiri, bagaimana keadaannya selama pandemi ya? Udah 7 bulan juga ya di rumah ya. Dan bagaimana cara Moms Arlene tentunya untuk tetap positif selama pandemi ini. Dan yang pasti banyak ujian yang harus dihadapi. Mungkin jadi nggak bisa ngajak anak-anak jalan-jalan keluar rumah bareng sama keluarga. Terus kira-kira nih Moms Arlene nih yang sudah Moms lakukan ketika Moms menghadapi ujian seperti ini nih, apa sih Moms? Boleh di-share mungkin? Oke, jadi sebelumnya aku mengucapkan selamat sore semuanya bagi moms and dads yang nonton. Terima kasih banyak udah nemenin kita semua ngobrol seru-seru sore-sore di Kalkare Rewards. Nah, kali ini tuh
aku tuh ini ya, maksudnya kita tuh sebagai seorang ibu pasti sebelum pandemi aja kita tuh challenge-nya tuh udah luar biasa. Bisa dibilang ada 1.000 gitu kan. Tapi kita sebagai seorang ibu tuh cari cara gimana caranya supaya kita punya 1.001 solusi gitu kan. Nah, tapi begitu ada pandemi, masalahnya tuh bisa jadi 2.000, 3.000, 4.000, jadi berlipat ganda banget. Dan memang selama pandemi ini tuh justru aku sih sangat ngerasa ya, apalagi di awal-awal dimana kita tuh apa ya, ngerasa kayak kita belum bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, benar-benar perubahan drastis yang terjadi di kehidupan kita. Itu pastilah kita semua ada rasa stres, ada rasa takut, ada lah pasti rasa khawatir gitu. Bahkan kalau boleh curhat sedikit, emang dari awal tuh aku sama suamiku tuh bahkan bisa nih kita nonton TV atau baca berita online, terus udah gitu kita ngebahas lama-lama. Suamiku malah nanya tentang, kan aku bidangnya adalah kedokteran, background medisnya, jadi dia malah nanya-nanya tentang COVID dan sebagainya, yang which is aku pun juga kadang-kadang pertanyaannya terlalu advance dan lama-lama peneliti aja belum tahu gitu. Jadi intinya kayak banyak sekali cekcok yang bisa terjadi di dalam suatu perbincangan, cuma gara-gara kita baca online doang, baca berita online gitu. Itu pas awal-awal. Jadi memang banyak banget kayak apa ya, perubahan yang pergesekan yang terjadi gitu. Cuma lama-lama aku sadar gitu bahwa ini nggak bisa nih kayak gini nih perubahan yang terjadi di luar. Gimana caranya kita harus bisa cepat-cepat beradaptasi. Kita harus bisa menjadi pribadi yang resilience, yang bener-bener yang bisa punya daya lenting yang tinggi. Jadi aku sama suamiku cepet-cepet validasi perasaan kita dulu nih terhadap keadaan yang terjadi saat ini. Ketidakpastian, kekhawatiran itu bisa membuat kita tuh jadi semakin banyak gitu cekcoknya gitu. Jadi ya udah kita saling curhat, kamu gimana sih perasaannya sebenarnya gitu. Jadi aku mendengarkan dia, dia juga mendengerin aku gitu. Jadi kita saling memahami lah ya perasaan bener-bener antara suami dan istri. Sampai habis itu juga kita nggak lupa juga sama anak kita gitu. Kita lihat kalau misalnya anak kita tuh kelihatannya kok kayak bosen di rumah gitu. Meskipun anak aku Audriana tuh baru 18 bulan, tapi dia tuh udah bisa gitu nunjukin kalau misalnya dia bosen. Kadang-kadang dia mainan ditawarin baca buku ini, dia bilang no, ditawarin ini no, semuanya no gitu. Jadi kita wah ini anak bosen nih, jadi kita ajak ngobrol juga, kita jelasin gitu. Terus sesudah kita semua bertiga nih memahami, memvalidasi perasaan kita, memahami apa yang terjadi satu sama lain gitu, kita ngasih tahu kalau misalnya kita tuh dalam satu perahu yang sama loh, we are in the same boat together gitu. Jadi kita bikin rutinitas gitu. Jadi dalam satu hari itu kita bisa dari bangun pagi, kita minum vitamin, terus jalan ke bawah, kita benar-benar bangun benar pagi-pagi supaya orang-orang yang orang-orang pada belum bangun, kita udah bangun duluan supaya masih sepi, supaya Audriana masih bisa jalan-jalan, terus masih bisa explore apa yang ada di taman gitu. Terus juga aku sekarang juga eksplorasi hal yang baru gitu yang bisa dikerjain. Misalnya kayak misalnya nih kayak biasanya kan anak tuh sekolah aja kan, kita taruh di sekolah, semua peralatan juga pasti udah ada gitu di sekolah. Tapi sekarang justru aku jadi eksplorasi, bener-bener lihat di YouTube, cari di website-website gimana caranya kita sekreatif mungkin berinovasi supaya anak tuh nggak bosen, kayak bikin play-doh, terus dari tepung itu aku bikinnya bener-bener from the scratch, terus bikin juga kayak permainan yang pakai jelly, terus bikin kayak cat itu ternyata aku baru tahu kayak bisa dibikin dari tepung tapioka gitu. Jadi bener-bener yang kita eksplorasi aja deh apa yang bisa kita kerjakan setiap harinya supaya anak itu nggak bosen tapi tetap stimulasi anak tetap jalan gitu. Dan juga yang terakhir aku mau ini yang paling penting juga menurut aku, bahwa aku yakin anak-anak kita tuh bisa jadi the agent of change gitu. Jadi benar-benar orang tuanya juga, kita juga meskipun di masa pandemi ini ya kita nggak usah nakut-nakutin kayak awas nih nanti ada corona gitu-gitu. Kalau aku justru kita lihat di sisi positifnya, justru kita bisa ngajarin nih ke anak-anak gimana caranya cuci tangan, terus juga jangan sering-sering pegang muka dan sebagainya. Dan justru di situ aku benar-benar berharap banget
dia dididik dari kecil, bener-bener abis dari luar kita langsung cuci tangan, langsung bersih-bersih dan sebagainya. Dididik dari sekarang supaya nanti ya mereka udah kebiasaan sendiri gitu. Itu sih yang dan juga selama pandemi ini justru aku lebih bonding sama keluarga, malah justru lebih apa ya, waktunya jadi lebih banyak. Jadi memang sih ada kayak kadang-kadang aku mau kerja tapi kadang-kadang dia ada di sini gitu. Jadi kayak aduh apa udah mesti dibagi-bagi. Cuma ya seru sih. Jadi malah justru aku bersyukur banget. Aku ngerasa kayak ini justru kesempatan yang luar biasa yang diberikan sama Tuhan untuk bonding time lagi sama keluarga. Ya, jadi waktunya lebih banyak buat keluarga saat ini ya, untuk mengenal satu sama lain. Terus juga jadi banyak kegiatan yang dilakukan yang baru mungkin dilakukan juga ya kan. Oke, Betul. Mom Zara sekarang nih. Mom Zara, kalau tadi kita sudah mendengarkan ceritanya Moms Arlin, apa sih sebenarnya dampak bagi kita yang sudah hampir 7 bulan ini ada di rumah terus, apa yang bisa kita lakukan, sementara di luar sana banyak sekali isu-isu dan berita-berita negatif yang juga bisa mempengaruhi pikiran kita, kesehatan mental kita juga mungkin nih Moms. Gimana Moms Zara? Iya. Bener banget Moms Riri. Dan yang tadi sudah dilakukan Moms Arlin itu, wah juara banget tuh Moms. Ya, yang pasti nih ada, ya, yang pasti saya ingatkan lagi untuk semua yang ada di sini, jangan lupa ini untuk Moms and Dad, untuk langsung bergabung di Kalke Rewards. Tentunya caranya gampang sekali, langsung saja mengunjungi www.kalkerewards.co.id. Oke, Moms Zara sudah siap ya? Silakan Moms. Iya. Benar banget Moms Riri. Saya mau apresiasi juga nih tadi. Moms Arlin udah menceritakan tentang kondisinya di rumah seperti apa dan apa yang sudah dilakukan. Dan itu, wah keren banget Moms Arlin. Gitu. Karena memang di dalam kondisi kita di rumah terus nih selama berbulan-bulan, itu udah pasti memberikan tekanan sendiri gitu ya buat kita. Jadinya, even misalnya kita senang di rumah nih, tadinya memang, saya memang hobi lah, lebih senang di rumah daripada jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kita harus stay di rumah berbulan-bulan gitu ya, dan jadinya pilihan untuk kemana-mananya jadi terbatas, akhirnya jadi beban sendiri tuh, gitu. Yang tadinya mungkin nyaman di rumah gitu, lama-lama udah mulai kerasa bosan. Lama-lama udah mulai kerasa, aduh kayaknya udah nggak ada lagi nih yang bisa dilakuin nih di rumah gitu. Udah bingung mau ngapain gitu. Tiap hari kerjanya jadinya cuma scrolling handphone gitu ya, jadi cuma terbatas sekali kegiatannya gitu. Dan itu memang kondisi-kondisi yang sekarang ini banyak banget dikeluhin oleh orang-orang yang memang stay-nya di rumah terus-terusan gitu. Masuk kita-kita juga nih, mungkin Moms and Dad di sini juga ngerasain, iya nih saya juga nih di rumah terus nih bosen, ngapa-ngapain jadi terbatas gitu kan. Syukur kalau rumahnya ada internet, kalau misalnya nggak ada internet malah lebih kerasa lagi bosennya gitu kan. Jadi memang di masa pandemi ini, terutama kondisi di mana kita harus stay di rumah terus-terusan berbulan-bulan, itu memang secara otomatis dan juga secara natural gitu ya, membuat kita merasa bahwa ini pilihannya sangat terbatas. Saya rasanya bingung mau ngapain lagi, saya udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Dan bikin kita jadinya terpicu nih stresnya gitu. Makanya di momen-momen ini sebenarnya sangat penting nih Moms Riri untuk bisa bonding kayak tadi kata Moms Arlin bilang, kita perlu bonding banget nih sama keluarga. Karena kan yang kita temui sekarang setiap harinya adalah keluarga gitu ya. Kita ketemunya sama suami, kita ketemunya sama anak-anak, kita ketemunya sama orang tua dan seterusnya. Kita ketemunya sama keluarga terus. Jadi kalau misalnya hubungan dengan keluarganya juga kurang harmonis, akhirnya keseharian kita jadinya makin bete nih. Udah bete nggak bisa kemana-mana, bete pula ngelihat orang-orangnya gitu kan. Nah itu jangan sampai itu kayak gitu. Jadi memang di kondisi yang sekarang itu better banget kalau kita coba untuk mencari berbagai kegiatan baru sambil terus untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi sekarang gitu. Karena pandemi ini kita nggak tahu nih sampai kapan dan lebih baik daripada kita banyak mengeluhkan tentang kondisi pandemi yang pada akhirnya bikin emosinya semakin negatif, lebih baik kita coba untuk terima pelan-pelan bahwa oke, sekarang pandemi, tapi ada loh hal-hal yang masih bisa saya lakukan. Saya butuh menyesuaikan apa nih terhadap kondisi yang sekarang, gitu. Dan itu yang jadinya penting banget, jadi kunci nih untuk menghadapi situasi pandemi ini, agar tidak hanya secara fisik kita terlindungi, tapi juga secara psikologis kita ngerasa tenang, kita ngerasa damai gitu ya ada di rumah gitu.
Apalagi buat moms and dad yang anak-anaknya masih kecil-kecil gitu ya, yang masih toddler mungkin. Nah, ini jadi sangat penting untuk tetap stay cool, untuk tetap tenang gitu. Karena emosinya anak itu adalah emosinya orang tuanya gitu. Kalau kita kelihatannya marah-marah terus, kalau kita kelihatan uring-uringan terus, anak biasanya niru gitu. Tapi kalau kita coba untuk menyikapinya dengan lebih positif, kita mencoba untuk mencari kegiatan lain, mencoba meningkatkan resiliensi seperti tadi kata Moms Arlin, anak juga akan belajar dari kita bahwa oke, situasi sekarang memang tidak menyenangkan gitu. Situasi sekarang memang tidak terlalu baik gitu ya. Tapi saya punya kemampuan untuk beradaptasi gitu. Jadi kita mengajarkan ke anak-anak kita bahwa situasi sekarang itu masih bisa kita handle dengan baik dengan cara kita menunjukkan sikap itu gitu. Oke. Karena Jadi yang paling penting adalah ya, jadi berdamai dengan diri sendiri dulu dan juga beradaptasi dengan keadaan gitu ya, Moms. betul. Oke. Betul banget. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ngobrol sama Moms Arlin. Ngomong-ngomong tentang kegiatan positif selama di rumah ya. Ini Moms Arlin Yes. Bisa ceritain nggak sih mungkin Moms Arlin, dads dan juga si kecil punya kegiatan khusus yang biasa dilakukan yang mungkin sebelum masa pandemi ini nggak pernah kepikiran untuk melakukan itu, tapi justru dengan adanya kondisi pandemi sekarang malah jadi ada kegiatan rutinnya gitu, Moms. Gimana Moms Arlin? Betul. Iya, jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi aku bikin rutinitasnya itu bener-bener dari pagi, kita dari melek gitu, udah rutinitasnya harus jalan gitu. Jadi mulai dari bangun pagi, kita langsung minum vitamin gitu kan, terus langsung kita cari matahari pagi yang masih anget-anget gitu. Kita langsung turun ke bawah cari-cari matahari, terus bahkan Audiana tuh udah ada kebiasaan, yaitu dia pasti cari-cari bunga, pasti petik bunga atau cari-cari bunga yang berjatuhan, dikumpulin sama dia, dimasukin ke keranjang, dihitungin 1, 2, 3, terus aku tanya ini warnanya apa, yellow, blue gitu, dia udah mulai hafal gitu dengan rutinitasnya. Terus kayak gitu nanti begitu pulang langsung cuci tangan, terus langsung si keranjang isi bunganya itu langsung dikasih ke bapaknya gitu. Jadi itu satu gitu. Itu biasanya tuh nggak pernah terjadi kayak gitu. Biasanya kita nggak pernah yang spesial khusus jemur pagi gitu ya. Belum sampai sebegitunya sih. Paling kayak cuma 2-3 kali dalam seminggu, tapi kalau kali ini benar-benar setiap hari. Dan bahkan Audriana udah paham gitu kalau misalnya itu adalah rutinitasnya. Kadang dia benar-benar bangun pagi terus langsung main-main sebentar, terus langsung ke rak sepatu, langsung ngambil sepatu sendiri, benar-benar bilang shoes mau jalan-jalan gitu. Dia sampai udah ngomong kayak gitu. Terus udah gitu ya udah, habis setelah itu kita sarapan seperti biasa, terus langsung Audriana tidur seperti biasa. Tapi pada saat Audriana tidur itu aku pun juga melakukan hobi baru aku, misalnya kayak aku ikut berbagai webinar, terus aku juga ikut berbagai, kayak aku lagi mendalami fotografi juga, ikutan bisnis yang baru sama teman-teman, terus juga pokoknya semua hal yang positif, bahkan aku pun ikut kajian Al-Quran gitu untuk selama pandemi ini gitu. Jadi waktu yang sebanyak ini 24 jam sebisa mungkin memang aku manfaatkan semaksimal mungkin supaya benar-benar nggak terbuang-buang. Sama suami aku juga kayak gitu, bahkan dia sendiri buka coaching online buat anak-anak yang masih mau berolahraga bersama gitu, sampai kita benar-benar berusaha supaya memang kita tuh tetap punya semangat positif di rumah. Dan bahkan memang pada saat di awal-awal kita sempet cekcok, aku langsung mikir nih, kayaknya nih kita butuh disatukan lagi nih. Jadi selain kita validasi perasaan, kita memahami perasaan kita. Kemarin tuh bahkan aku sama suamiku khusus spesial bikin project sendiri untuk kita kumpulin orang-orang yang mau kasih APD buat teman-teman yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit. Terus juga kita kumpulin semua teman-teman yang misalnya mau nyumbang untuk catering, untuk makanan dan sebagainya. Jadi ternyata justru project kecil-kecilan kita berdua ini bisa bikin kita berdua menjadi satu lagi gitu. Terus juga yang nggak pernah kepikiran saat pandemi juga itu tadi ya, kita nggak pernah kepikiran untuk
kayak bikin playdoh dari from the scratch gitu, bener-bener dari tepung, nggak pernah kepikiran. Terus kayak kita berusaha buat bikin stimulasi buat anak yang semaksimal mungkin gitu. Justru semua yang kita bikin sendiri, yang DIY itu sama sekali nggak pernah kepikiran gitu. Terus juga sekarang juga lebih banyak explore lagi kayak di bidang dunia digital, karena sekarang kan mau nggak mau kita ini ya harus go digital gitu, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan kenyataan, kita berdamai dengan kenyataan bahwa kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu sama orang-orang, ya udah kita harus bener-bener go digital. Aku sampai bener-bener apa ya, bisa dibilang lebih aktif juga di digital gitu sama teman-teman. Terus juga lebih ini ya, bisa eksplorasi di dunia fotografi juga. Jadi bener-bener kayak apa ya, semua bisnis, semua hobi yang baru bener-bener dilakukan, dieksplorasi sebisa mungkin gitu. Karena pada saat pandemi selesai, aku pengen bener-bener kayak nanya gitu ya ke diriku sendiri, selama pandemi itu kita ngapain? Setelah pandemi itu kita bisa ngapain nih setelah itu gitu. Jadi aku bener-bener emang pengen sama suamiku punya skill yang banyak sama pandemi, sehingga nanti begitu sudah selesai pandemi, justru kita ini ya sudah kaya akan kreativitas gitu. Jadi menggali kemampuan sendiri ya, Mom ya. Betul. Dan ternyata dari yang nggak bisa, ternyata kita bisa kok gitu. Jadi justru Dan kalau udah kita fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan secara positif gitu. Udah nggak usah mikirin deh di luar sana kayak aduh ada demo, ada ini, ada itu, ada COVID nggak selesai-selesai dan sebagainya. Udah nggak usah dipikirin, mendingan kita positif aja di rumah. Gimana caranya kita semua happy di sini gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mom Zara ya, mungkin ya, jadi berdamai sama keadaan ya kan. Dan kalau saya tadi ngobrolin soal project bagi-bagi APD segala macam gitu. Berarti kan ini salah satu project atau juga kegiatan charity ya kan. Dan ini sudah dilakukan kalau boleh tahu sejak kapan, Moms? Aku melakukannya sama suamiku dari awal yang pas pandemi, jadi di awal bulan Maret. Jadi lucu, jadi sebelumnya tuh dulu pas di bulan Maret itu kita tuh tadinya mau ngerayain ulang tahunnya Audriana ya kan, ulang tahun Audriana yang ke-1, yang which is biasanya kan ulang tahun pertama itu sangat berharga ya kan, pasti kita undang semua teman-teman klasik gitu. Tapi tiba-tiba jeng gitu PSBB, terus kita kayak ya sedih banget, ya udah oke, ibu langsung memutar otak gitu kan ya, kita harus memutar otak yang biasanya kita cari dekorasi dan sebagainya. Aku bener-bener bikin dekorasi sendiri, DIY dekorasi sendiri, ngerangkai balonnya sendiri, terus kayak gunting-gunting kertas semuanya sendiri, sampai mama mertua aku sampai mikir, ya ampun ini kamu bikin semua sendiri. Biasanya kita pesan, ya gimana lagi, kita juga takut kan kalau orang datang kita nggak tahu dia bawa virus apa enggak. Akhirnya bener-bener kayak aku sama suamiku, udah ayo kita bikin deh supaya anaknya tetap punya memori yang memorable lah pada saat si ulang tahun 1 tahun ini gitu. Nah terus udah setelah itu tuh kita juga sempet ya itu tadi kayak ngobrol tentang COVID. Kok lama-lama kita ngobrolin tentang berita aja jadi berantem ya gitu loh. Jadi kayak menurut lo kok kayak gini sih, kok menurut aku kayak gini gitu. Jadi hal-hal itu tuh jadi bikin kita kok jadi berantem ya ngomongin ini. Ya udah gitu. Habis itu aku mulai nih kayak cari-cari di di Instagram, di sosial media gitu, bahwa emang teman-teman aku yang kerja di puskesmas itu mereka tuh curhat gitu, di grup juga curhat kayak, duh kekurangan banget nih, kita tuh ketakutan semuanya di sini apa bla 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 gitu. Ya udah akhirnya aku cerita sama suamiku, kita bilang kayaknya kita bisa deh, maksudnya melakukan sesuatu instead of cuma baca doang gitu. Kita punya loh jaringan, kita punya relasi gitu. Coba ya kita coba deh yuk, kamu hubungin siapa, aku hubungin siapa. Malah justru kayak project ini malah justru bikin kita ya itu tadi semakin bonding. Terus alhamdulillah sih sampai sekarang masih berjalan gitu. Tapi ya balik lagi ini emang kecil-kecilan, kayak cuma sama teman-teman, lo mau nggak ini temen gue lagi butuh ini nih gitu, lo mau nggak gitu, ayo kita patungan bareng-bareng buat temen gue gitu. Ya udah sih gitu aja. Jadi belum yang booming banget gitu juga belum. Tapi alhamdulillah sudah ini ya, sudah menyatukan keluarga saya. Semoga terus jadi keberkahan buat keluarganya Moms Arlin ya. Oke, sekarang saya mau beralih lagi ke Mom Zara. Oke, menurut Mom Zara, apakah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Moms Arlin dan juga keluarga ini sudah tepat? Dan apakah mungkin Mom Zara juga bisa memberikan contoh kegiatan positif yang simple untuk Moms and Dad yang ada di rumah, yang mungkin bisa dipraktekkan langsung sehari-hari nih selama kondisi pandemi ini? Karena kan itu juga nggak tahu nih Moms,
ini kondisi seperti ini akan sampai kapan gitu. Sementara waktu di awal katanya cuma sampai bulan ini, bahkan sekarang kita malah nggak tahu, dan kondisinya sekarang Jakarta malah sampai dengan kondisi PSBB jilid 2 loh. Gimana Mam Zara? PSBB belum berakhir. Belum kuadrat ya. Oke, silakan Mam Zara. Betul banget nih Moms Riri dan Moms Arlin. Jadi kondisi sekarang itu kan memang belum tahu sampai kapan. Dan tadi apa yang sudah dilakukan Moms Arlin, saya rasa nih kalau kita bikin voting, pada sepakat nih 100% yang dilakuin Moms Arlin tuh udah super mom banget nih. Karena memang banyak banget kegiatan ya Mom. Dan positif semua gitu ya, kegiatannya tuh sangat-sangat bagus semua gitu dan bisa jadi contoh nih. Karena memang di dalam masa pandemi seperti ini kan tadi ya, mungkin mau ngerayain ulang tahun anak aja kita jadi susah nih mau pesen apa gitu. Jadi aduh takut nih barangnya nanti begitu udah sampai ada terkontaminasi virus atau enggak dan segala macam dan seterusnya gitu ya. Jadi mendorong kita untuk lebih kreatif lagi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sekarang lagi kita hadapi gitu, lagi kita alami nih. Apakah misalnya, suami saya ulang tahun, kalau dulu saya better untuk beli sesuatu deh dari luar gitu. Sekarang kita jadi lebih kreatif. Misalnya kita bikin kue sendiri mungkin, belajar dari YouTube, belajar dari Instagram, dan seterusnya gitu. Jadi memang di dalam kondisi pandemi sekarang, yang bisa kita lakukan, explore lagi nih, hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikiran tuh, gitu. Kayak yang Moms Arlin lakuin, coba untuk bikin Play-Doh sendiri gitu. Mungkin dulu kan, beli aja gampang gitu kan, tinggal buka Shopee, udah bisa beli nih Play-Doh di mana gitu. Atau tinggal ke toko mainan, itu banyak tersedia. Nah, sekarang justru kita mencoba menantang diri kita sendiri sambil beradaptasi terkait kondisi yang ada. Daripada saya beli Play-Doh di luar, belum tahu nih kebersihannya seperti apa, yuk bikin yuk gitu. Proses bikinnya sendiri aja kan udah menjadi proses quality time sebenarnya sama keluarga gitu ya, sama anak terutama, bikin bareng, ternyata dari benda-benda yang seperti ini bisa jadi sesuatu yang berbeda nih, jadi sesuatu yang bisa kamu mainkan gitu. Kita kan jadi mengajarkan pada anak bahwa hidup itu jadi bisa mulai dari kesederhanaan gitu. Ada hal-hal yang bisa kita masukkan pesan moralnya melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang kita lakukan bersama anak atau bersama keluarga lainnya, gitu. Jadi sangat-sangat positif untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya, tapi bisa kita coba gitu. Kalau tadi mungkin bikin Play-Doh gitu ya, kita bisa juga coba untuk masak bareng misalnya, bikin kue bareng sama anak gitu kan, sambil ngajarin, nah ini teksturnya tepung tuh seperti ini, teksturnya coklat tuh seperti ini. Jadi kita menstimulasi anak sambil menghabiskan waktu bareng, sambil juga ada manfaatnya, ada hasilnya yang bisa kita kasih lihat, nih bentukannya seperti ini nih, gitu. Dan ini positif banget Moms Riri. Gitu. Jadi kita bisa menghabiskan waktu bersama yang berkualitas, tapi juga tetap mengajarkan banyak hal pada anak kita gitu. Karena kondisinya kan memang lagi terbatas ya, Moms Riri, apa-apa jadi sulit nih sekarang. Jadi better kita adaptasi aja nih daripada kita banyak mengeluhkan pusing-pusing gimana nih di COVID nggak selesai-selesai dan seterusnya, malah jadi kurang aware dengan kondisi yang ada. Better kita fokus aja pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Jadi kegiatannya Moms Arlin tadi tuh udah tepat banget ya, dan semuanya tuh kegiatan-kegiatan positif yang bisa mungkin dijadikan contoh untuk kita semua. Jadi mungkin kalau misalnya kayak ibu rumah tangga nih, Moms Zara, yang memang nggak ada kegiatan apa-apa, kira-kira apakah itu juga bisa dilakukan? Sementara kan juga mereka kan perlu bersosialisasi lagi gitu dengan orang-orang di luar sana. Sementara kan mungkin yang ibu rumah tangga yang cuma ngurus anak, yang jarang keluar rumah gitu, kan juga nggak mungkin bisa bersosialisasi dulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Mungkin kalau tadi Mom Zara sudah bilang bisa explore hal-hal baru dengan belajar apa mungkin dari YouTube gitu. Nah, mungkin ada cara lain nggak sih, Mom? Sebenarnya banyak hal gitu ya, hampir semua hal bahkan bisa kita coba lakukan dan kita bisa jadikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat gitu. Kayak tadi Moms Arlin coba untuk beramal dengan mengumpulkan gitu ya dari teman-temannya, kita juga bisa lakuin sendiri nih gitu. Meskipun misalnya, kayaknya teman-teman saya kurang tertarik deh beramal kayak gini, ya udah nggak apa-apa kita coba sendiri. Simple, hal-hal simple seperti misalnya
lemari kan penuh nih ya, lemari banyak baju-baju tuh biasanya. Kadang-kadang kita belanja ini, belanja itu, belum kepakai, atau baru pakai sekali 2 kali, terus udah nggak dipakai lagi, dan seterusnya. Kita bisa coba tuh sortir baju gitu kan. Baju-baju yang tidak terpakai, baju-baju yang kayaknya udah jarang dipakai, itu bisa kita coba untuk share nih ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi hal-hal yang kita lakukan di rumah yang sifatnya mungkin sebenarnya buat kepentingan kita nih, itu kan beres-beres ya. Kepentingannya sebenarnya untuk kita, tapi bisa juga memberikan manfaat pada orang lain, gitu. Kayak tadi bajunya setelah dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, sebenarnya itu kan bisa menjadi berkahnya untuk mereka, gitu. Dan ketika mereka menerima itu dengan hati yang senang, kita yang memberikannya pun juga merasa senang. Kita juga jadi ada kepuasan, kita ada perasaan bahagia ketika kita bisa memberikan ke orang lain, gitu. Jadi dari berbagai hal maka bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk orang lain, dan bisa memberikan ketenangan dan kesenangan gitu ke diri sendiri. Jadi moms yang stay di rumah pun bisa banyak lakuin hal-hal yang ada gitu, hal-hal yang mungkin ini kayak sebenarnya setiap hari saya lakuin sih gitu, cuma bisa jadi manfaat lebih, misalnya masak gitu kan, tiap hari masak nih, bisa jadi nih sekarang masak, terus kelebihannya kita bagi-bagi nih sama orang yang lewat di depan rumah gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita berikan manfaatnya ke orang lain, dan itu justru ngasih ketenangan buat diri kita sendiri. Oke, ya. Thank you ya Moms Zara dan juga Moms Arlin. Karena yang pasti saya juga yakin ini Moms and Dad yang ada di rumah juga udah siap-siap sama pertanyaan-pertanyaannya ya. Udah numpuk nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, dan yang pasti sebelum saya membacakan pertanyaan dari Moms and Dad yang ada di rumah, juga saya mau kasih satu lagi informasi untuk Moms and Dad yang ada di rumah. Tentunya ada satu benefit nih untuk semua yang sudah bergabung di Calcare Rewards. Ini yang pasti Anda bisa mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan psikologi atau dokter lain di Klik Dokter melalui fitur live chat yang ada di Calcare Rewards. Jadi banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan oleh Moms and Dad juga sudah bergabung bersama dengan Calcare Rewards ya. Dan kalau dari Moms Zara dan juga Moms Arlin mungkin bisa berbagi pengalamannya untuk Moms and Dad yang ada di rumah yang pasti mengenai manfaat dari menjadi member Calcare Rewards. Ini yang pasti juga akan ada poin-poinnya ya. Ini poin-poinnya udah dipakai buat apa aja nih untuk Moms Zara dan juga Moms Arlin. Ini kira-kira siapa dulu nih? Mau Moms Arlin atau Moms Zara? Oke, oh ya semangat dulu silakan. Silakan Moms Arlin. Karena biasanya kalau misalnya ibu-ibu gitu kan, kalau misalnya ngomongin poin-poin reward pasti jagonya gitu, karena yang namanya member Calcare Rewards tuh asyik banget gitu, karena kita tuh sebenarnya tinggal kumpulin poinnya aja, terus tinggal foto di struk belanja yang ada produk KB-nya. Jadi kalau misalnya kita belanja nih, misalnya dimanapun gitu ada struknya, kita foto terus langsung kirim aja ke WhatsApp-nya Calcare Rewards, dan nggak kurang dari 3 hari poinnya tuh udah masuk. Jadi kemarin tuh aku abis nukerin poin aku sama hadiah tuh beauty brush, jadi suka banget. Jadi enak banget kalau misalnya kita tuh abis belanja produk yang memang kita butuhkan, terus udah gitu produknya itu ternyata jadi poin, dan ternyata poinnya itu bisa ditukerin lagi sama produk. Jadi bener-bener kita keuntungannya bermultiplikasi, berlipat ganda. Justru kayaknya kalau lagi pandemi gini itu malah bikin ibu-ibu semakin happy ya. Jadi itu malah bikin happy wife, happy life jadinya. Ini Moms Arlin kayaknya udah paham banget nih. Saya yakin pasti poinnya udah banyak banget ya Moms ya. Iya, tapi ya namanya juga ibu-ibu ya kan, begitu ketemu poin, oh member bisa jadi poin, udah Langsung gitu bisa tuker. jadi barang lagi, langsung bergelora gitu kan. Oh oke, aku mau masuk. Udah gitu kan join membernya gratis, say. Itu benar banget nih Moms Arlin. Nah kalau dari Moms Zara sendiri, pengalaman selama menjadi member dari Calcare Rewards dan poinnya sudah digunakan untuk apa saja Moms? Wah, panjang tuh ceritanya tuh, Moms. Jadi dari awal registrasi aja itu udah dapat kemudahan banget kan, Moms gitu. Aku registrasi itu kayaknya kurang dari 5 menit udah jadi member tuh. Gratis, terus gampang pula registrasinya, dan itu benar-benar keuntungan banget gitu. Nah, kalau aku sendiri Oke.
Ya, sambil menunggu Mom Zara ini yang pasti ada banyak sekali. Oke. Mom Zara mungkin bisa diulang lagi, Moms. Ya, Silakan Mom Zara. biasa ya. Kendala-kendala online emang gini ya. Iya, Moms. Jadi berkaitan dengan online gitu ya, tapi ada keuntungannya juga gitu. Waktu daftar kan online nih untuk daftar Kalker Rewards ini. Dan itu mudah banget Moms gitu. Aku ngerasain bahwa wah ternyata daftar ini selain gratis, ternyata nggak sampai 5 menit udah terdaftar. Dapat kartu pula gitu. Kartu virtual nih kayak gini Moms. Mungkin kelihatan ya. Nah, kartu ini tuh bisa dan kalau aku pribadi, aku lebih suka belanjanya via Shopee atau Tokopedia, Moms. Soalnya nggak perlu fotostruk, tapi langsung masuk poinnya otomatis gitu. Aku anaknya nggak mau ribet. Jadi memang, mudah banget gitu. Terus setiap kali kita belanja produknya Kalbe kan jadinya masuk tuh poin-poinnya. Kemarin aku baru tuker untuk voucher 100.000 di S Hardware gitu. Jadi lumayan nih, bisa aku belanjain yang lain terus dapat potongan gitu kan. Bener banget. Jadi memang poin-poinnya ini tuh ngasih banyak kemudahan dan juga banyak manfaat buat ibu-ibu gitu. Jadi buat moms and dads yang mungkin mau dapat kemudahan dan manfaatnya juga langsung aja ya moms ya untuk registrasi karena bentar banget nggak sampai 5 menit registrasinya. Betul banget. Ini yang pasti juga nih untuk Moms Arlin, Moms Zara, dan juga Moms Endet yang ada di rumah. Ini saya mau kasih tahu keuntungan lainnya. Kalau misalnya sudah bergabung ya, ini Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan 300 poin spesial di ulang tahunnya Kalker Rewards yang ke-9. Nah, langsung pada mukanya shock. Caranya dong, caranya. Yang penting caranya. Ini udah kebayang mau nukerin apa aja nih kayaknya ya kan. Oke, caranya gampang banget nih. Caranya apa caranya? Nah, oke, udah pegang handphone ya Moms Arlin ya. Oke, Moms Arlin sudah follow Instagramnya belum di @kalker_rewards? Udah Sudah dong. belum? Mantap. Oke, kalau sudah, nanti Moms Arlin dan juga Moms Zara, juga Moms Endet yang ada di rumah, yang pasti bisa mengetahui caranya ada di Instagram. Cakep. Oke, di Instagram itu ada caranya untuk bisa mendapatkan 300 poin khusus di edisi ulang tahun Kalker Rewards yang ke-9. Itu cuma ada di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ini. Jadi cuma ada berapa hari aja nih Moms, jangan sia-siakan kesempatannya ya. 300 poin udah kebayang ya mau tukerin apa, mau di-redeem untuk apa nih kayaknya Moms Arlin ya. Aku mau menabung buat handphone itu tuh. Wow. tadi sama-sama di awal kita udah lihat ya ada iklannya. Ada videonya kalau misalnya tuker berapa poin itu ada hadiahnya, ada handphone, ada GoPro, terus juga ada beauty kit, terus ada juga kids toys, ada banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa ditukarkan khusus untuk Anda yang sudah menjadi member di Kalker Rewards. Nah, ini untuk moms and dad yang ada di rumah, yang pasti mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih moms and dad. Oke, saya yakin Moms and Dad tadi sudah siap-siap dan saya juga sudah punya beberapa pertanyaan ini untuk Moms Arlin dan juga Moms Zara. Kita bisa langsung mulai aja kali ya. Ini pertanyaan pertama langsung untuk Moms Arlin. Pertanyaannya adalah, ini dari Diana 06, Jadi bagaimana cara bagi waktu dan tetap happy buat sandwich generation? Waduh, ini gimana nih Moms? Moms Arlin, silahkan. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah, maksudnya jadi gimana? Jadi bagaimana supaya kita tetap happy? Tetap happy, khususnya untuk sandwich generation ya. Oh, oke. Jadi prinsipnya adalah yang penting tuh kita tetap happy ya. Kita tetap harus punya positive mindset dulu yang pertama gitu. Karena yang namanya mindset kita itu memang yang pasti akan menentukan ucapan kita kayak gimana dan juga perbuatan kita kayak gimana. Nomor satu adalah kita harus positive mindset dulu nih, diatur mindset kita. Kalau misalnya kita ada keraguan tentang apa, kita cari caranya, kita cari solusinya. Masalah apapun kita cari solusinya. Nah, yang kedua, kembali lagi nih, tadi kan ditanya gimana caranya supaya kita bisa atur waktu. Oke, kita bisa atur waktu, kita breakdown dalam 24 jam itu, kita bikin rutinitasnya semaksimal mungkin. Kalau misalnya, anak aku bisanya bermain-main
2-3 jam gitu. Ya udah kita maksimalkan hal itu secara efektif gitu. Terus juga yang terakhir yang pasti adalah kita bisa prinsipnya adalah ini sih, kembali lagi positive mindset itu gitu. Jadi yang penting kita tetap menjadi orang yang positif, kita share semuanya semangat positif selama ada di rumah gitu. Terima kasih Moms Arlin, ini pertanyaan dari Diana 06, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Witri Kinasih, khusus untuk Moms Zara. Moms, bagaimana membangun mood anak yang sudah mulai bosan main di dalam rumah? Gimana nih Moms? Iya. Ini kayaknya tantangannya ibu-ibu di rumah gitu ya. Semua moms di rumah kayaknya lagi ngalamin ini nih. Anak mungkin kalau sebulan di rumah masih bisa kita ajak ini, ajak itu gitu ya. Tapi begitu berbulan-bulan sampai masuk ke bulan ke-7 gitu ya. Sekarang mungkin udah bingung. Anak udah bosen banget mah gitu. Bosen banget di rumah terus, pengen ke sini dong, pengen ke situ dan seterusnya gitu. Tapi yang perlu diingat adalah kayak tadi yang saya bilang, emosinya anak itu adalah tergantung emosi orang tuanya, gitu. Jadi kalau anak melihat bahwa kayaknya orang tua saya enjoy aja nih di rumah, orang tua saya masih tetap produktif, tetap happy, tetap punya positive mindset, kayak yang tadi Moms Arlin bilang, akhirnya anak juga akan dapat nih vibes-nya itu, dapat juga nih aura positifnya gitu, bahwa oke, sekarang memang kondisinya di rumah, tapi saya tetap bisa happy loh, saya tetap bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan loh, meskipun hanya di rumah aja, gitu. Nah, moms and dads juga jadinya perlu lebih kreatif, gitu. Kalau mungkin di bulan pertama udah sibuk ngelakuin kegiatan A, bulan B sibuk ngelakuin kegiatan C, dan seterusnya, maka coba untuk terus mencari dan mengeksplorasi kegiatan-kegiatan baru, gitu. Buat yang punya anak-anak masih di bawah 5 tahun, biasanya masih sangat bisa kita ajak untuk ini, ajak untuk itu, gitu ya. Tapi buat yang memang punya challenge lebih nih, yang anak-anaknya sudah remaja, udah bisa protes gitu, udah bisa, aduh ma, aku nggak mau di rumah terus, kayak gini, kayak gitu, tantang mereka, gitu. Lakuin hal-hal yang memang belum pernah dilakuin, gitu. Kalau misalnya tadi belum pernah, kayaknya selama ini mainnya handphone terus deh. Gitu. Coba untuk lakuin kegiatan yang lain. Misalnya, oke, kita olahraga bareng yuk, gitu. Zumba bareng yuk sama mama, Zumba bareng yuk sama papa, gitu. Jadi tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang positif, baru, dan bikin semangat. Nah, itu yang jadi penting tuh, moms. Karena kalau misalnya kita nggak kreatif, kita juga bingung mau ngapain, emosi kita juga udah nggak karu-karuan, udah bete banget di rumah, anak pun juga akan ngerasain itu. Gitu. Jadi coba mungkin bisa diajak main sepeda kali ya, moms ya? Bisa juga, gitu. Meskipun lagi mahal ya, moms ya, sekarang karena lagi in banget. Ini kayaknya kegiatan yang Moms Arlin juga nih kayaknya selama pandemi ya, sepedahan ya. Belum. Aku masih ngeki pengeluaranku ya. Mungkin nanti kalau misalnya di Calcare Rewards poinnya bisa ditukar sepeda, mungkin aku akan aim ke situ. Bisa jadi mungkin nanti ini bisa jadi masukan untuk Calcare Rewards juga ya, untuk hadiah nextnya mungkin akan ada sepeda gitu ya. Oke, Mom Zara gimana? Masih mau dilanjutkan lagi? Masih ada lagi? Itu sih kira-kira. Pokoknya intinya kita perlu kreatif-kreatif nih gitu. Kalau misalnya memang selama ini kayaknya udah bingung mau ngapain, boleh tuh share sama teman gitu kan, cerita-cerita, kalau di rumah lo ngapain gitu, kalau di rumah kamu biasanya biar anak-anak tetap happy gimana sih gitu. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan baru yang bisa kita dapat infonya dari teman gitu. Atau kayak tadi yang Moms Arlin lakuin, ngelihat YouTube gitu. Kan sekarang banyak banget nih teman-teman yang jadinya aktif gitu ya, produktif untuk membuat konten-konten YouTube yang memang bermanfaat gitu, yang bagus-bagus. Nah, ini juga nih Moms Arlin berarti. Salah satunya nih kayaknya langsung angkat tangan ya kan. Oke, Moms Zara, terima kasih. Kegiatan bikin Play-Doh, kegiatan bikin apa-apa gitu, itu mungkin akan sangat jarang dilakukan kalau nggak pandemi. Jadi ya udah kita ini aja ya, kita dokumentasikan. Banyak hikmahnya lah ya selama pandemi ya, Moms ya. Dan jadi inspirasi ya, Moms. Iya. Terima kasih Moms Zara. Oke, kita masuk di pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan dari Ernike 1 dan pertanyaannya khusus untuk Moms Arlin. Pertanyaannya adalah gimana cara menciptakan semangat beraktivitas
Bagaimana cara menciptakan semangat beraktivitas keluarga di musim corona? Aduh, jangan sampai corona itu jadi musim ya, karena nanti akan ada lagi. Aduh. Jangan nih Mams Erni gimana sih nih? Aduh, pertanyaannya. Oke, gimana nih Mams Arlin? Iya, jadi prinsipnya balik lagi, kita tetap harus itu tadi sebenarnya kuncinya core-nya tuh adalah si positive mindset itu. Terutama seorang ibu ya kalau menurut aku, karena ibu kan core-nya keluarga ya, akarnya keluarga. Jadi kalau misalnya ibunya happy, keluarganya juga happy insya Allah. Terus kalau misalnya ibunya juga punya positive mindset, kita juga pasti pikirannya positif, ucapannya positif, perilakunya positif, itu nanti akan dicontoh juga kepada anak-anak kita juga. Terus yang kedua itu tadi atur waktu dengan baik gitu. Jadi kita bikin rutinitas yang bisa kita jalankan setiap hari. Komunikasikan juga dengan pasangan nih, misalnya hari ini kita misalnya berenang yuk, atau misalnya hari ini kita bikin play-doh yuk gitu, atau hari ini kita foto-foto yuk gitu, atau misalnya hari ini ibu harus, hari ini moms harus ini nih, harus latihan, misalnya latihan foto dulu, ayo kamu jadi objeknya ya gitu, atau misalnya hari ini aku ada pekerjaan nih yang harus dilakukan gitu, tolong jagain anak kita sebentar ya gitu. Jadi tetap kerjasama antar pasangan itu juga nomor satu di sini, support system juga nomor satu, dan juga always look at the bright side. Jadi selama musim pandemi ini kita jangan mikirin coronanya terus gitu, kita jangan mikirin aduh si virusnya ini terus-terusan gitu. Jadi justru kita lihat ke hal yang positif gitu. Oh ternyata sama musim pandemi ini kita malah jadi dirumahkan, semuanya kita punya waktu yang lebih banyak sama keluarga, malah justru kita bisa jadi bonding time-nya lebih banyak lagi. Terus juga kalau aku pribadi sih pengeluarannya jadi lebih ini ya, lebih bisa diatur gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita shopping, jalan-jalan gitu ke mall, kita tuh kadang yang biasanya cuma pengen makan, terus window shopping lihat itu lucu ya, itu lucu ya gitu, akhirnya dibeli, tiba-tiba pulang-pulang ngecek account m-banking, terus langsung loh, kok duit gue tinggal segini ya gitu ya kan. Jadi malah justru jadi bumerang gitu, kita malah happy di luar, begitu pulang langsung loh kok jadi segini gitu. Nah malah justru sekarang aku jadi ngerasa kayak kita diajak untuk berhemat lagi, kita diajak malah justru untuk menabung, supaya bahkan aku sama suamiku udah mikir nih, kalau misalnya kita sudah selesai pandemi, kita mau pergi kemana ya, kita mau jalan-jalan kemana ya, ayo jadinya kita nabung dulu supaya nanti begitu selesai pandemi nih kita udah punya list nih, kita mau kesini, kita mau bawa anak kita kesini dan sebagainya gitu. Jadi jadi malah justru always look at the bright side itu juga adalah kuncinya supaya kita bisa punya positive mindset gitu. Terus sama lakukan hobi-hobi yang baru, hobi-hobi yang kita sukai juga. Misalnya ada teman aku yang suka tanaman gitu. Kemarin tuh aku sempet nih moms coba nih untuk merawat tanaman gitu ya, kecil. Tapi ternyata mohon maaf sekali, udah selama 3 minggu, abis itu tiba-tiba aku lupa untuk nyiramnya, terus tiba-tiba dia mati gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah mencoba, kita udah coba hobi baru gitu, ya udah kita cari lagi hobi baru lagi yang bisa kita jalani dengan sukses gitu. Kayak misalnya ikut bisnis baru boleh, mendalami ilmu-ilmu baru gitu, ikutan Zoom meetings, ikutan webinar seperti ini, itu juga bikin hal yang positif juga. Terus juga tadi aku juga mau nambahin tuh yang tentang si sandwich generation, kayaknya belum terjawab deh. Jadi prinsipnya tuh kan adalah si sandwich generation ini kan kita merawat kedua generasi secara bersamaan gitu kan ya Mbak. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya kita ngerawat anak juga, kita ngerawat orang tua kita juga gitu. Iya, itu juga mungkin adalah hal yang mungkin bisa dibilang agak berat juga gitu. Tapi kembali lagi gitu, always look at the bright side. Jangan pernah melihat di sisi yang ini ya, di sisi yang aduh beratnya di sini gitu, ngeluh terus ya udah lama-lama kita jadinya negatif terus gitu. Yang pasti yang nomor 1 positive mindset, nomor 2 adalah it is very okay, kita harus paham it is very okay to feel stress, to feel khawatir, cemas gitu saat ini gitu, apalagi pada saat pandemi. Kita menjadi sandwich generation tanpa pandemi pun juga pasti udah berat gitu, tiba-tiba ditambah lagi dengan pandemi. Jadi benar-benar adalah hal yang wajar apabila kita ngerasa itu tadi, stres, khawatir, cemas, takut, semuanya itu adalah hal yang wajar.
Jangan pernah takut untuk berkonsultasi juga, misalnya konsultasi dengan teman, konsultasi dengan pasangan terutama, cari support system yang baik gitu. Dan juga jangan pernah takut juga misalnya kita ngobrol nih sama psikolog gitu ya kan, itu juga menurut aku jangan takut juga gitu, karena kalau misalnya ternyata kita butuh bantuan profesional ya kenapa enggak gitu. Jadi justru untuk kesehatan mental kita, untuk kedepannya gitu, kenapa tidak kita melakukan hal yang baik, hal yang positif juga kok kalau misalnya kita benar-benar mencari solusi dari masalah kita gitu sih. Wow, ini jelas banget pertanyaannya ya. Ini pertanyaan dari Mom Ernike 1 dan juga Moms Diana 06 yang tadi yang di awal ya, Moms Arlin ya. Sudah terjawab ya, oke. Pertanyaan keempat, ini dari Biwi_SKJ, ini untuk Mom Zara. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara memotivasi keluarga agar tetap semangat dan tidak cemas berlebihan di tengah pandemi ini. Ini juga karena saya sendiri mengalami nih Moms, pada saat sebulan pertama, sebulan setengah hampir 2 bulan itu saya nggak pernah keluar rumah, nggak berani kemana-mana, takut ini takut itu, dan orang tua yang jauh dari saya pun juga kekontrol yang akhirnya membuat mereka malah jadi stres. Ini gimana sih sebenarnya cara untuk tetap bisa semangat dan tidak cemas berlebihan nih Mom Zara? Bener banget Moms Riri. Memang kondisi sekarang di masa pandemi gini, cemas kita memang banyak meningkat gitu ya. Mungkin yang tadinya levelnya di sini, wah sekarang pas pandemi jadi naik gitu. Levelnya jadi tinggi sekali gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa cemas, perasaan yang naik turun kondisinya dan lain sebagainya itu dikonsider sebagai sesuatu hal yang normal. Karena kita sedang menghadapi situasi yang nggak normal nih, Moms, gitu. Jadi perasaan-perasaan yang, aduh kayaknya negatif banget nih, sebenarnya saat ini itu terbilangnya normal. Sila kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, gitu. Kalau misalnya Moms ngerasa cemas, ngerasa nggak tenang, itu percayalah bahwa nggak hanya Moms punya banyak teman-teman yang juga sedang merasakan perasaan yang sama, gitu. Tapi memang perasaan cemasnya kan tentu nggak nyaman gitu ya, Moms. Pasti bikin kita jadi uring-uringan, bikin kita jadi bingung nih mau ngapain, bikin kita jadinya terbatas mau melakukan apapun karena khawatir nih. Aduh, aku khawatir bakal ketularan, aku khawatir ketularan dari si A atau dari si B, aku khawatir aktivitasku membuat aku beresiko dan seterusnya gitu. Nah, kondisi ini coba dihadapi dengan berfokus pada hal-hal yang memang under kontrol kita gitu. Fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol. Karena hal-hal yang nggak bisa dikontrol, mau kita pikirin 10 kali, 1000 kali, sejuta kali, itu tetap nggak bisa kita kontrol, gitu. Kita mikirin nih, aduh ada tamu datang ke rumah saya, ini bawa corona nggak ya, ini kayak gimana ya, nanti saya ketularan nggak ya, dan semacamnya gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang yang di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol kita sendiri, dan mungkin orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita. Gitu. Jadi fokusnya dicoba dialihkan dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol menjadi hal yang bisa kita kontrol. Misalnya, untuk mengurangi resiko COVID-19, saya akan coba untuk menjalani protokol dengan sebaik-baiknya, gitu. Saya akan coba untuk cuci tangan setiap kali saya habis memegang benda-benda yang asing, gitu. Saya akan coba untuk selalu menggunakan masker apabila saya bertemu dengan orang lain, dan seterusnya. Gitu. Jadi fokusnya adalah pada yang masih bisa kita lakukan. Dan yang tidak bisa kita lakukan, misalnya kita pusing nih, aduh ngeliat orang kok bisa-bisanya gitu ya pergi ke tempat umum nggak pakai masker, aduh nanti kalau misalnya makin lebar penularannya gimana dan seterusnya. Hal-hal seperti itu sebaiknya kita coba untuk let go gitu. Kita coba untuk saya memang tidak bisa mengontrol dia, jadi semakin saya pikirkan itu akan semakin membuat saya stres gitu. Dan hal-hal yang memang kita tahu nih bahwa aduh ini bikin saya nggak nyaman, misalnya kalau saya buka grup yang ini, itu isinya selalu share tentang berita-berita negatif tentang COVID. Itu bikin saya ngerasa deg-degan terus, bikin saya ngerasa jadinya nggak nyaman, susah tidur, dan seterusnya. Kita boleh membatasi gitu dari hal-hal yang memang tidak membuat kita nyaman. Misalnya kita mute dulu nih WhatsApp grupnya gitu. Atau kalau misalnya
biasanya ngelihat berita-berita yang bikin kita down itu dari Instagram, boleh juga mungkin di-hide dulu akunnya dan seterusnya gitu. Jadi kasih batasan pada hal-hal yang memang tidak membuat kita nyaman, kemudian berfokus pada apa yang masih bisa kita kontrol, itu juga jadi kunci tuh Moms, untuk bisa membuat kita ngerasa lebih tenang gitu ya, ngerasa apa namanya, semuanya itu masih bisa kita kontrol gitu. Karena di masa pandemi gini, pasti perasaan untuk sense of control kita, perasaan kita untuk mengontrol sesuatu jadinya berkurang tuh. Jadinya bikin cemas gitu kan. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba muncul gitu. Tahun lalu mana mungkin gitu ya, kita kepikiran, wah jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Mau kemana-mana sulit, bahkan mungkin belanja ke apa namanya supermarket aja jadi kayak wah kayak harus persiapannya banyak, sampai rumah harus mandi, harus bersih-bersih lagi dan seterusnya. Itu mungkin hal-hal yang sama sekali nggak kita pikirkan di tahun lalu gitu. Tapi kondisinya sekarang memang berubah sehingga yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan itu sambil mencoba menyaring lagi hal-hal yang memang bikin stres itu apa gitu. Ini udah kondisinya udah bikin stres nih, jadi jangan nambah-nambahin stres yang nggak penting gitu. Jadi balik lagi ya Moms ya, ini yang pastinya berdamai dengan keadaan, terus menghindari hal-hal yang negatif. Jadi berita-berita atau apapun itu yang ada di media sosial ya kalau bisa langsung di skip aja lah ya, nggak usah dilihat-lihat yang kayak gitu-gitu ya Moms ya. Oke. Mudah-mudahan Biwi_SKJ cukup jelas dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Mom Zara. Dan kita akan masuk di pertanyaan kelima. Ini pertanyaan dari Putri_RRR. Oke, ini khusus untuk Moms Arlin. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatur gaya hidup sehat dan pola makan ketika stres selama WFH? Nah, ini pas banget nih kayaknya ya buat orang yang banyak kegiatannya selama pandemi ya, karena menurut aku juga Mom Sarlin ini adalah salah satu orang yang kegiatannya banyak sekali selama pandemi ya. Bagaimana nih Mom cara untuk mengatur gaya hidup sehat dan juga pola makan ketika stres selama WFH? Oke, nah jadi sebenarnya kalau misalnya udah mikirin kayak stres, ya udah berarti balik lagi tuh, itu udah mindset kita udah negatif aja gitu. Jadi prinsipnya gini, mau kita stres atau enggak, mau ada pandemi atau tidak, sebenarnya pola hidup sehat itu udah harus pola hidup bersih dan sehat ya, itu udah harus kita tanamkan sesering mungkin, setiap hari, setiap detik gitu. Jadi mau dengan ada pandemi tidak, mau kita stres atau tidak, PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu memang sudah harus kita tanamkan setiap hari. Nah, setiap harinya juga bukan cuma aku aja, tapi satu keluarga nih, supaya kita juga tetap semangat nih bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma aku doang yang cuci tangan, terus juga aku doang yang makan makanan yang sehat, tapi bener-bener satu keluarga kita bener-bener harus kita jaga semuanya gitu. Nah, lanjut lagi nih. Sekarang prinsipnya pola hidup yang sehat seperti apa? Yang pertama adalah you are what you eat gitu. Jadi yang namanya makan makanan itu, kalau misalnya dulu kita inget yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya kan. Kalau sekarang sudah berubah, yang namanya adalah isi piringku gitu. Jadi di dalam piring itu biasanya tuh kita kan nasi kan ini ya banyak banget gitu, kayak kuli gitu kan, satu gunung gitu kan. Nah sekarang tuh enggak gitu, jadi di dalam satu piring itu kita bagi nasi itu sebenarnya karbohidrat itu hanya 1/4 aja gitu. Terus setengahnya itu diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bervariasi supaya antioksidan yang banyak itu bisa kita dapatkan. Nah, yang sepertiganya yang terakhir ini, yang 1/4 terakhirnya ini, itu adalah protein. Nah, sekarang pada saat pandemi gimana nih? Apa bedanya gitu? Bedanya tuh adalah si proteinnya ini kita tambah, yang biasanya kita makan ayam cuma 1 potong, oke ditambah nih ayamnya 2 potong. Atau misalnya kita bisa tambahin protein nabati, misalnya tempe atau tahu atau kacang-kacangan gitu, itu juga bisa. Karena kenapa? Karena si protein itu memang
untuk meningkatkan status imunitas tubuh kita gitu. Jadi daya pembangun kita tuh memang dari si protein. Kalau misalnya ada sebuah building, sebuah bangunan, si protein itu adalah si semennya gitu. Si temboknya tuh adalah si protein gitu. Nah, udah nih sekarang udah mulai satu makanan kita harus pola makan gizi seimbang, yaitu mengikuti isi piringku gitu. Selanjutnya yang namanya snack. Nah, snacknya ini juga perlu ini ya, perlu kita cari gitu snack sehat seperti apa. Mungkin bisa diganti dengan buah-buahan yang berwarna-warni. Terus juga mungkin sekarang lagi zamannya madu, atau mungkin aku sering banget ya kalau dilihat poin kalkerku itu poin kalker rewardsku itu penuh dengan cemilan-cemilan sehat dari Kalbe. Nah, itu juga bisa menjadi apa ya, pilihan lah, suatu pilihan gitu. Terus sama selanjutnya nih, olahraga. Jadi bukan cuma makanan juga yang kita jaga, pola hidup sehat kita ini nih. Jadi olahraganya gimana gitu. Olahraganya saat pandemi tentunya kalau aku pribadi tiap pagi itu misalnya jalan-jalan sama anak itu juga aku manfaatkan gitu. Jadi bukan cuma jalan-jalan aja, tapi ibunya juga olahraga pagi, jalan kecil gitu. Terus juga habis itu mungkin kalau misalnya di sini aku ada berenang sedikit gitu kalau misalnya lagi nggak ada orang gitu. Terus mesti lihat-lihat situasi dan kondisi juga gitu. Terus mungkin misalnya bisa lihat di YouTube gitu kan, kadang-kadang ada yoga yang bisa kita lihat bersama-sama, atau ikutan Zumba itu juga bagus banget gitu. Terus udah gitu balik lagi nih tentang kebersihan juga tetap harus kita jaga. Kenapa? Karena ya itu tadi, pandemi ini kenapa begitu sedemikian besarnya, kenapa bisa ini ya juga karena si pola hidup bersih dan sehat yang tidak kita laksanakan dari sejak kecil secara teratur gitu. Makanya mungkin balik lagi nih untuk keluarga, gimana caranya kita bisa bikin anak kita menjadi the agent of change, kita bikin supaya anak kita ini sudah terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat gitu aja sih. Oke. Thank you, Moms Arlin. Ini pertanyaan dari Putri_RRR. Ini banyak banget ya kegiatan yang dilakukan, yang pasti pola makan dan juga gaya hidup sehat selama WFH. Oke, saya punya pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Novilia Anggrea ini. Ini pertanyaan untuk Mom Zara. Bagaimana moms mengatasi mood anak karena kurang liburan selama pandemi? Aduh, saya ngomongnya sambil ketawa nih, karena bukan cuma anak-anak aja ya, apalagi orang tuanya gitu loh. Gimana Mom Zara? Butuh piknik ya, butuh piknik. Gimana Moms? Iya. Bener banget Moms Riri. Ini pertanyaannya relatable banget ya buat kita semua gitu, kurang semuanya. Memang kalau dulu gitu ya kondisinya kan kita bosen sedikit bisa keluar kota, jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi sekarang kan memang sangat terbatas nih. Kita jalan-jalannya cuma di dalam rumah gitu ya, dari ruang tamu ke ruang dapur, balik lagi ke kamar tidur dan seterusnya gitu. Nah, di masa-masa ini memang pasti menimbulkan rasa bosen gitu, Moms. Jadinya apalagi untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak yang memang belum benar-benar aware nih terhadap bahaya dari pandemi ini, itu akhirnya jadi makin bertanya-tanya, kenapa sih aku harus di rumah terus gitu? Kenapa sih kita nggak liburan aja? Biasanya tiap tahun liburan, salah setahun 2 kali, ini boro-boro gitu kan. Nah, di kondisi ini kita perlu memberikan penjelasan kepada anak gitu ya, tapi tetap tergantung sesuai usianya gitu. Kalau misalnya anak-anak kita memang masih kecil, di bawah 5 tahun, jelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bahasa-bahasa yang memang mereka ngerti nih bahwa ada bahaya loh, ada hal-hal yang tidak terlihat, yakni virus-virusnya, tapi ini bisa membuat kita menjadi sakit, misalnya gitu. Diberikan penjelasan-penjelasan yang bisa dipahami anak tentang kondisi sekarang. Jadi setidaknya anak udah dapat pemahaman tentang, oke, saya tidak bisa keluar rumah bukan karena orang tua saya nggak mau gitu, tapi karena kondisinya sekarang memang sedang tidak memungkinkan. Gitu. Jadi anak perlu paham dulu nih kondisi sekarang seperti apa. Anak perlu aware juga terhadap kondisi di lingkungan sekarang bahwa nggak hanya dia kok gitu. Semua teman-temannya pun juga pasti lagi
nggak bisa liburan kemana-mana gitu kan, lagi di rumah terus, lagi belajar jarak jauh dan apa-apa di rumah gitu. Jadi kita butuh memberikan pengertian itu terhadap anak dulu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, setelah anak mengerti, bahkan kita juga pun ya, kita moms and dad di sini pasti sudah memahami bahayanya pandemi, tapi tetap aja rasa bosannya itu dibiarkan gitu, karena memang ya itu tadi kita di rumah terus. Nah, coba untuk mengadaptasikan kegiatan-kegiatan yang kita consider sebagai suatu hal yang seru gitu ya, sesuatu yang menyenangkan, dan diadaptasikan dalam kondisi di rumah gitu. Misalnya, kalau anak-anak kan biasanya banyak yang seneng lari-larian gitu ya, apalagi anak-anak toddler gitu lagi pengennya manjat, pengennya lari ke sana, lari ke sini gitu. Mungkin kalau dulu kan cukup leluasa gitu ya. Ya. Oke, sepertinya koneksi kita terputus dengan Mom Zara. Oke, saya mau ingetin lagi untuk semua moms and dad yang ada di rumah, jangan lupa untuk bergabung atau langsung mengunjungi www.calcarewards.co.id, karena yang pasti ada banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika Anda sudah bergabung menjadi membernya. Oke, sudah kembali Mom Zara. Boleh dilanjut lagi, Maaf nih. Iya. Silakan, Moms. Jadi memang karena kondisi pandeminya ini memang lagi jadi tantangan banget ya buat kita moms. Jadi kita butuh menyesuaikan juga nih dengan kondisi yang ada. Hal-hal yang dulu menyenangkan buat kita, coba kita untuk adaptasikan di dalam rumah gitu. Misalnya kalau dulu, saya dan anak saya senang piknik gitu. Piknik yang bawa makanan, keranjang makanan, isinya sandwich, isinya makanan-makanan yang disukai oleh anak dan juga pasangan gitu ya. Ini bisa kita coba juga moms di rumah gitu. Coba aja gelar selimut gitu ya, cari spot yang memang cukup nyaman, gelar selimut, bawa keranjang-keranjang makanan gitu, terus sambil ngobrol-ngobrol, bangkitin tuh suasananya, seolah memang lagi piknik gitu. Walaupun terbatas, tapi setidaknya bisa sedikit mengurangi perasaan-perasaan kangennya untuk bisa rekreasi gitu kan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu kan mungkin buat anak-anak kita adalah suatu hal yang selama ini ditunggu-tunggu gitu. Liburan pengennya udah ngebayangin nih aku seneng nih liburan bisa piknik sama keluargaku, tapi gara-gara pandemi jadinya terbatas gitu. Jadi untuk tidak membuat anak merasa kehilangan hal-hal yang menyenangkan buat dia, kita coba adaptasikan aja. Pikniknya jadinya di dalam rumah gitu. Syukur-syukur kalau ada tenda gitu ya, bisa bikin tendanya gitu kan di dalam rumah bareng-bareng. Terus sekali mungkin malam minggu bareng-bareng sambil bobo-bobo di tenda gitu, sambil masak-masak yang seru-seru gitu. Itu kan bisa jadi aktivitas yang menyenangkan buat keluarga bareng-bareng gitu. Jadi anak selain perlu diberi pengertian bahwa bahaya pandemi ini sedang kita hadapi, kita juga berusaha untuk mengadaptasikan hal-hal yang menyenangkan buat anak kita dulu di dalam rumah gitu. Jadi anak tetap tidak kehilangan masa-masa yang menyenangkan untuk dia, terutama yang menstimulasi gitu. Buat yang masih dalam tahap perkembangan itu kan pasti butuh banget nih stimulasi besar-besaran. Kalau dulu kan mungkin ke TK gitu ya, kita udah serahin nih sama guru-gurunya gitu. Kalau sekarang kita nih yang harus aktif gitu. Kita yang harus aktif mungkin apa nih yang ada di rumah yang bisa saya pakai buat menstimulasi anak saya gitu. Misalnya anaknya masih usia setahunan, lagi butuh stimulasi sensori, cari aja beras gitu kan. Beras, dia bisa pegang-pegang, jadi ngerasain teksturnya beras tuh seperti ini gitu. Selain beras ada apa lagi? Ada selimut yang berbulu-bulu, dia bisa pegang juga. Jadi sambil belajar, sambil berusaha untuk menerapkan kesederhanaan ya, berarti gitu. Sambil juga untuk menstimulasi anak gitu. Jadi, Mom Zara, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin sudah sekolah gitu? Karena kan dengan adanya school from home juga justru malah anak-anak merasa lebih tertekan, yang saya tahu ya, karena tugasnya lebih banyak gitu. Jadi mereka juga kayaknya harus bekerja sama dengan orang tua di rumah gitu. Ini bagaimana cara mengatasinya untuk anak-anak yang mungkin mulai bosan dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan sekolahnya gitu, Moms. Betul. Kayaknya itu bukan cuma anaknya kali ya yang stres, kayaknya teman-teman aku orang tuanya pun juga ikutan stres gitu. Kita sering lihat video-video tentang orang tua yang ini ya, orang tua lagi ngajarin anaknya terus kesel sendiri gitu. Bahkan juga ada kekerasan
di dalam rumah terhadap anak gitu dari orang tua karena sistem pendidikan yang belajar dari rumah ini gitu loh, Moms. Gimana nih, Moms? Kita nggak ke situ ya, tapi kita ngebahas gimana cara menghadapi moodnya anak ya, karena itu terlalu jauh bahasan kita. Silakan, Moms. Benar-benar. Kondisi belajar jarak jauh ini memang tantangannya tadi nggak hanya ke anak, tapi juga ke orang tuanya gitu ya. Artinya orang tua dan anak benar-benar harus bisa kerjasama dengan maksimal untuk bisa menghadapi situasi yang lagi nggak menyenangkan ini gitu. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Kerjasamanya misalnya kalau orang tuanya bekerja gitu ya, boleh nih kerja yang satu orang tuanya kerja, terus anak di sebelah sekolah gitu. Jadi ada pengawasan yang dilakukan, plus ada quality time yang dilakukan, meskipun tadi yang satu kerja, yang satu sekolah. At least ada keberadaan orang tua saya nih di dekat saya ketika saya sedang menghadapi masa-masa sulit ini gitu. Jadi yakinkan pada anak, tanamkan pada anak bahwa ada kita loh sebagai orang tuanya yang memang siap sedia untuk mendukung mereka. Ada kita loh orang tuanya yang bisa menjadi tempatnya mereka untuk cerita misalnya, untuk menjadi temannya mereka selama mereka nggak ketemu teman-teman di sekolahnya gitu. Jadi memang harus kerjasama antara orang tua dan anak dan mungkin juga anggota keluarga yang lain gitu. Misalnya ada anak-anak yang kecil gitu ya, kita juga coba kondisikan supaya jangan berisik dulu ini kakaknya lagi sekolah, atau kita coba bawa anak yang lebih kecil ke tempat lain yang lebih lebih tenang supaya kakaknya sekolah bisa tetap belajar dengan fokus dan seterusnya gitu. Jadi kerjasamanya ini sangat penting gitu. Tapi moms and dads yang memang punya anak-anak teenager gitu ya, yang punya anak-anak lagi masa-masa remaja, ini tantangannya lebih berat lagi nih Moms Riri gitu. Karena kan remaja tuh karakteristiknya, pokoknya mau ketemu temen gitu kan, mau mau ngumpul-ngumpul gitu. Saya sendiri pun punya adik yang lagi remaja, itu lagi sulit-sulitnya tuh dikasih tahu. Udah di rumah, ada kerja kelompok, minta izin gitu, mau kerja kelompok di rumah teman, ya apa gunanya belajar di rumah gitu kan, kalau ujung-ujungnya ngumpul-ngumpul juga gitu. Nah disinilah perannya orang tua dan orang-orang yang dewasa yang ada di sekitar untuk memberikan informasi-informasi yang memang bisa dipahami oleh anak-anak dan remaja gitu ya, bahwa kita nih di sini di dalam rumah itu bukan maunya kita memang gitu, tapi kita di sini untuk kondisi yang lebih baik ke depannya. Semakin kita jalan-jalan keluar, semakin kita ketemu sama orang, ngumpul-ngumpul, itu makin lama kita di rumah gitu kan. Jadi better untuk memberikan pemahaman dulu ke anak-anak dan ke remaja-remaja ini bahwa tahan dulu deh gitu. Coba tahan dulu untuk tidak berkumpul-kumpul, untuk menjalankan protokol sesuai yang diinstruksikan dan seterusnya. Sambil coba cari kegiatan yang menggantikan hal-hal yang hilang tadi gitu. Misalnya teman-teman teenager ini biasanya kalau kerja kelompok kan bisa sambil ngobrol gitu ya, bisa sambil makan bareng nih, makan mie ayam bareng gitu misalnya sambil kerja kelompok. Boleh juga tuh coba untuk diadaptasikan ke kondisi virtual gitu. Jadi kerja kelompoknya via Zoom mungkin gitu ya, atau Google Meet sambil makan makanan yang sama gitu, makan mie ayamnya bareng-bareng gitu. Jadi kayak ada rasa ngumpul gitu, dan itu bisa jadi salah satu yang bisa dilakukan. Terus juga mungkin mereka bisa kerjain project bareng tapi via online gitu. Misalnya kita bikin Instagram baru isinya tentang konten-konten curhat misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikerjain tetap bareng-bareng sama teman-temannya supaya tetap relasinya tuh terjalin dengan baik, tapi juga tetap terjaga tuh keamanan dan kebersihannya sehingga kondisi yang sekarang juga tidak makin parah gitu. Ini memang tantangan banget. Di bagian ini kayaknya ada Moms Arlin yang udah siap menambahin nih kayaknya. Ya, aku bukannya menambahkan, malah kayak terinspirasi gitu. Oh iya ya, aku juga bisa ya. Aku mau bikin piknik, terus aku mau bikin ini, bikin itu. Oke. Aku sudah mencatat ya semua. Wah. Oke, thank you nih Moms Zara untuk pertanyaan dari Moms Novilia Anggrea ini. Oke, selanjutnya ini masih pertanyaan untuk Moms Zara ya. Ini pertanyaan dari Francisca Hasari. Oke, pertanyaannya adalah Moms, bagaimana menghadapi anak yang rewel mau keluar rumah? Namun Moms masih worry karena adanya COVID-19 ini. Gimana nih Moms Zara?
Mungkin ini juga Moms Arlin juga kayaknya ngalamin juga ya, anak masih kecil yang tadi Moms Arlin juga bilang udah mulai ngerti bosen gitu di rumah ya kan. Gimana nih Moms Zara? Iya. Rewelnya anak itu adalah cara mereka berkomunikasi pada kita gitu. Apa yang sedang mereka ingin sampaikan. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah pahamin dulu sebenarnya anak saya ini rewel kenapa ya? Yang mau dia sampaikan, yang mau dia komunikasikan ke saya itu apa ya? Oh, misalnya ternyata dia bosan dengan permainannya yang gitu-itu aja gitu. Oh, ternyata dia ketakutan karena di rumah kok kayak suasananya tidak nyaman gitu, auranya negatif terus-terusan, dan itu bikin dia ngerasa nggak nyaman, misalnya gitu. Jadi kita coba untuk pahamin dulu apa yang sebenarnya anak kita coba komunikasikan pada kita. Caranya dengan coba untuk tanya. Kalau misalnya memang anaknya sudah bisa diajak berkomunikasi gitu ya. Coba tanya, coba validasi emosinya, pahamin kira-kira kamu kenapa ya nak gitu. Ada nggak yang kira-kira bisa mama bantu gitu, atau nak kamu lagi ngerasa sedih ya, nak kamu lagi ngerasa marah ya, atau kamu kecewa ya. Kita sambil mengajarkan emosi-emosi pada anak gitu. Karena anak kan belum paham nih, ini yang dia rasain apa ya. Mungkin itu yang bikin dia uring-uringan. Kita coba kasih nama, kita kasih label terhadap emosi yang dia rasakan. Kamu sedang sedih ya, kamu sedang marah ya, gitu. Sehingga lambat laun dia juga akan paham nih bahwa oke, kondisi yang sekarang tuh seperti ini, dan ketika dia mengalaminya itu lagi, dia akan sebut nama emosinya, ma aku marah, atau ma aku sedih, gitu. Itu kan bisa membantu kita, gitu. Dan ketika anak rewel untuk keluar gitu ya, tapi kita juga sedang masih sangat cemas gitu. Coba untuk cek-cek lagi, apakah memungkinkan keluarnya ini dalam kondisi yang aman. Let's say misalnya, keluar, tapi sebatas di lingkungan kompleks, tapi saya juga harus memperhatikan apakah ada interaksi yang terjadi antara anak dengan tetangga, misalnya gitu ya. Jadi kita juga cek kondisi yang ada, dan sambil lihat-lihat lagi nih, apakah mungkin untuk bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Kalau misalnya memang tidak mungkin, ya jangan dipaksakan. Gitu. Karena kalau misalnya dipaksakan malah khawatirnya resikonya makin tinggi gitu kan. Nah, ketika memang tidak memungkinkan dan tidak bisa dipaksakan, coba untuk mencari kegiatan yang seru bareng anak gitu. Jadi coba tanya aja sama anaknya, kira-kira kamu pengen apa ya? Gitu. Kira-kira kita bisa ngelakuin apa ya untuk bisa bikin kamu happy, bikin kamu ngerasa lebih senang gitu. Untuk anak-anak yang memang sudah bisa diajak komunikasi gitu ya. Untuk yang belum bisa, yang masih beberapa bulan mungkin, masih ngomongnya juga mungkin masih sebatas moms atau dads gitu ya, kita coba untuk perhatikan dulu kebutuhannya gitu. Karena kebutuhannya anak yang masih kecil, itu kan masih simpel ya biasanya. Hanya butuh untuk makan minum misalnya, dan juga stimulasi dari orang-orang terdekatnya. Dan itu sangat bisa kita berikan gitu. Jadi kalau anak rewel, makannya aman, minumnya juga aman, vitamin oke. Tapi kok rewel terus ya? Coba cek, kira-kira ada sesuatu nggak sih yang sebenarnya ingin disampaikan anak itu gitu. Mungkin selama ini, anak rewel karena dia merasa tidak diperhatikan, karena nih udah saya kasih makan, udah saya kasih minum, terus saya main handphone gitu. Kan itu anak juga akan ngerasa ya bahwa, ya aku kok tidak diperhatikan sih sama orang tuaku, maka aku rewel aja deh gitu. Nah, itu yang perlu kita cek sebenarnya anak ini rewel, kenapa sih? Apakah merasa kurang diperhatikan? Sehingga kalau misalnya memang, oh iya ya, ternyata anak saya kayaknya rewel kalau saya main handphone terus nih. Maka coba untuk pinggirin dulu nih handphonenya gitu. Coba untuk lakuin aktivitas bareng-bareng sama anak dan seterusnya. Jadi, perhatikan kebutuhannya dan cari alternatifnya yang bisa dilakukan dalam kondisi sekarang. Sarlin mungkin mengalami itu juga nggak di rumah sama si baby? mengalami itu tuh di awal-awal ya. Jadi Audriana tuh nggak di awal-awal, maksudnya di akhir-akhir ini, karena Audriana kan udah semakin ngerti, semakin paham, dia udah bisa ngomong gitu kan, meskipun bahasanya masih terbatas gitu kan, masih sebatas 2-3 kata dalam satu kalimat gitu. Nah, dari kalau aku pribadi sih emang agak ngakalin ya, misalnya itu tadi kayak kita bangunnya lebih pagi supaya kita bisa jalan-jalan gitu, karena di saat pagi-pagi tuh nggak terlalu banyak orang yang jogging gitu, tapi tetap kita dapat si matahari paginya itu gitu. Terus juga misalnya balik lagi ngakalin lagi, kalau misalnya ada tetangga gitu, emang
kadang-kadang ngelihat anak lucu ya, apalagi kan Audriana kan 18 bulan belum dipakein masker sebenarnya gitu, belum maksudnya belum ada anjuran untuk pakai masker, meskipun dia kadang-kadang mau, tapi kadang-kadang juga nggak pakai gitu. Dan kalau keluar rumah tanpa masker, anak kecil kan juga agak deg-degan ya kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang lain ya kita sendiri sebagai orang tua ya memang harus membatasi. Misalnya kayak ketemu sama ada om, ada tante gitu. Kadang kita kayak oh tante lihat dari jauh aja dulu ya supaya aku aman dari corona gitu aja, kan anaknya belum bisa ngomong. Jadi gimana caranya kita lebih tetap dengan sopan, tetap dengan santun ngasih tahu, ngingetin ke om dan tante yang mau mendekat ke kita kalau misalnya oke, kita physical distancing dulu aja gitu. Terus sama yang ketiga itu tadi sih, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat juga. Jadi tetap meskipun kita keluar rumah, kita tetap harus disiplin supaya kita bisa tetap menjaga supaya jangan sampai deh kita ketularan virus tersebut gitu. Oke, mudah-mudahan ini pertanyaan dari Mom Francisca Casari ini cukup terjawab karena udah dijawab sama dua mom sekaligus ya kan. Oke, masih ada lagi pertanyaan ke-8. Ini pertanyaan dari Mom Lisa Mianti. Pertanyaannya khusus untuk Moms Arlin. Pertanyaannya adalah, apa kegiatan seru yang mudah dilakukan bersama dengan keluarga di masa pandemi ini, Moms? Silakan Moms Arlin. Oke, kegiatan seru yang bisa dilakukan karena kalau kita sih nomor satu kita tuh suka banget baca ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dilihat di e-commerce aku tuh bisa dalam 1 bulan itu kita bisa nyetok bahan bacaan tiba-tiba nambah. Dan itu aku ngerasa saat kita baca buku, Audriana tuh bener-bener mengikuti apa yang kita ucapkan, dia juga enjoy gitu. Kita tuh jadi kayak kita moms, dad sama anak nih bertiga-tiganya malah seperti kayak lagi menjelajah buku itu gitu. Jadi itu adalah itu ya tadi baca buku tuh menurut aku sebuah info yang bikin kita bisa wondering, oh ternyata kadang-kadang ada loh dari buku anak tuh kadang-kadang kita malah ngelihat sebelumnya kita nggak pernah tahu tuh misalnya ada sebuah tanaman bunga namanya ini gitu, kita sebelumnya sebelum baca buku anak kita nggak tahu gitu, bahkan kayak ada nama dinosaurus namanya misalnya Brontosaurus sebelumnya kita nggak tahu gitu, lama-lama kita malah tahu dengan membaca buku gitu, membaca buku anak gitu. Jadi itu adalah hal yang seru, yang simple banget kita bisa lakukan di rumah gitu. Terus juga 2, kita bisa kalau aku emang sukanya storytelling kan, jadi memang hanya dalam mungkin teman-teman punya anak yang lebih gede umurnya daripada Audriana, itu pasti bisa nih kita misalnya tanya, hari ini ngapain aja sih gitu. Oh, hari ini kita lihat burung ya, burungnya warna apa gitu. Jadi bener-bener kita kita ajak anak untuk recall memori yang memang dalam 1 hari ini kita sudah melakukan apa aja. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga, kita juga bisa eksplorasi lagi hobi. Aku tadi juga udah sempat bilang ya, eksplorasi hobi. Bahkan ada keponakan aku yang deket banget sama aku, dia sampai punya YouTube channel sendiri khusus buat dia masak gitu. Jadi malah bikin cooking show. Dia malah bikin bahkan tantenya sendiri aja nggak bisa masak, ternyata si anak ini bisa masak gitu. Jadi justru itu adalah hal yang hal yang bisa menjadi inspirasi gitu kalau misalnya kita kebingungan nih mau ngapain gitu. Dan aku suka banget juga karena ngajakin masak tuh bukan cuma tapi mulai dari preparationnya, terus juga bikin, terus juga sampai ke bersih-bersihnya juga gitu. Jadi ajarkan juga anak supaya tetap bertanggung jawab gitu dengan apa yang tadi sudah dia gunakan gitu. Terus juga yang terakhir juga balik lagi namanya yang simple tuh biasanya kita tuh bernyanyi, berdansa gitu. Itu aja hal yang simple yang bisa bikin kita gitu ya kan. Apalagi kan sekarang banyak tuh
misalnya di Instagram ada TikTok, terus ada Instagram Reel ya, terus ada apalagi banyak banget sekarang tuh kita bisa banget eksplorasi hal-hal yang bikin kita bisa happy lagi gitu. Oke. Yang simple-simple aja. Ya, mudah-mudahan ini pertanyaan dari Moms Lisa Mianti sudah terjawab oleh Moms Arlin. Dan satu lagi nih pertanyaan untuk Moms Arlin dari Moms Riris Tambah. Pertanyaannya adalah, ini masih seputar rumah ya. Bagaimana supaya suami mau ikut mengurus rumah saat istri sibuk meeting online? Gimana nih Moms? Ini pasti juga sudah mengalami ya. Mungkin Moms Zara juga ketawa-ketawa juga ngalamin itu nih. Silakan Moms Arlin. Ini sekarang sedang dilakukan. Kalau aku prinsipnya gini, prinsipnya adalah yang pertama, suami tuh harus paham dulu kalau misalnya oke, kita boleh nggak sih untuk tetap berkarya gitu, kita boleh nggak sih untuk untuk melakukan hal yang kita sukai juga di luar dari tanggung jawab menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Prinsipnya satu, kalau misalnya suaminya oh udah oke, setuju, oke berarti kalau misalnya kamu setuju, berarti kamu juga setuju dong dengan segala macam risikonya. Salah satunya adalah bisa aja dalam 24 jam yang seharusnya bisa mengurus anak harus kita bagi nih waktunya, kita harus bikin teamwork gitu. Kalau aku biasanya di HP itu kita punya sharing kalender. Jadi agenda kita nih misalnya dalam hari ini aku ada webinar gitu, aku harus standby dari jam berapa, itu aku benar-benar komunikasikan dan juga aku ingetin nih via agenda kalender yang bisa kita sharing gitu. Jadi justru di situ suami aku juga bisa notice, di sini jamnya udah full nih, berarti saya nggak boleh bikin sesuatu di sini gitu. Jadi biar anaknya juga keurus tetap gitu. Terus sama yang terakhir ya tetap konsisten ya sama rutinitas kita gitu. Jadi kalau misalnya begitu udah selesai meetingnya ya udah kita jangan main handphone lagi, jangan sembunyi di kamar mandi gitu ya, berlindung gitu ya, enggak, tetap langsung kembali lagi ke rutinitas kita gitu, jangan lepas dari tanggung jawab aja sih. Oke, Mom Zara mungkin mau menambahkan nih pertanyaan terakhir tadi. Iya, Moms Riri. Jadi kondisi ini banyak dikeluhkan oleh para moms ya tentang, ini kok pasangan saya nggak mau bantuin sih, udah saya capek ngurus kerjaan di kantor gitu ya via online sambil juga harus iniin anak dan sebagainya macamnya gitu. Nah ini memang butuh sekali komunikasi dan kerjasama dengan pasangan gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah coba untuk mengkomunikasikannya saat lagi nggak berantem gitu. Karena kan kadang-kadang udah kesel gitu ya, terus akhirnya baru ngomong tuh keluhan-keluhannya pas lagi berantemnya itu gitu. Kamu tuh nggak pernah bantuin aku, kamu nggak pernah nolongin aku kalau aku lagi kayak gini, aku capek tahu dan segala macem. Akhirnya pasangan bukannya paham, malah balik marah gitu kan, balik marah dan jadinya kayak defense tuh melindungi diri sendiri ya kamu soalnya bla 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 gitu. Kira nggak ada penyelesaian dan malah jadinya suasana rumah panas gitu kan. Jadi coba untuk mengkomunikasikan kondisi kita, apa yang ingin kita keluhkan, itu di saat justru moodnya tuh lagi bagus, gitu. Moodnya lagi netral apa enggak. Misalnya lagi makan bareng gitu, atau lagi Netflixan bareng gitu, lagi nonton bareng, terus bilang, Mas kayaknya aku mau bahas sesuatu nih, gitu. Jadi disitulah kita bisa membahas kondisi-kondisi yang sebenarnya kita harapkan itu bagaimana, gitu. Plus nih buat para moms nih biasanya kan kode-kode gitu ya, berharap dipahamin sama pasangannya, padahal pasangannya bukan pembaca kode yang baik gitu kan, malah berantem. Jadi coba untuk mengkomunikasikannya se-clear mungkin gitu. Yang clear sehingga nggak ada asumsi. Kadang-kadang kita ngasih kode, itu tuh piring diberesin, pengennya gitu, pengennya piring dibantu dicuciin misalnya sama pasangan, terus ngasih ngodenya, aduh capek nih, piring banyak lagi, gitu. Pasangannya nggak paham, kenapa emang kalau piringnya banyak? Akhirnya nggak ngelakuin apa yang kita mau, gitu. Malah berantem gitu kan nantinya. Jadi coba untuk komunikasikannya dengan terbuka, dengan clear. Pakai bahasa ayu namanya. Bahasa I. Jadi bilangnya itu subjek pertamanya disebut adalah saya atau aku gitu ya. Mas, aku ngerasa capek karena aku ngerjain kerjaan kantor
sambil ngerjain kerjaan rumah. Dan aku berharapnya itu Mas bantuin gitu. Jadi yang disebut pertama itu adalah aku capek karena apa dan inginnya bagaimana gitu. Itu kan clear ya. Jadi pasangan pun tahu bahwa oh yang dia rasakan adalah seperti ini, yang membuat dia merasa seperti ini adalah hal ini dan apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya adalah yang ini. Gitu. Itu clear tuh informasinya. Jadi pasangan juga nggak menduga-duga nih sebenarnya dia ini istri saya ngapa sih gitu marah-marah mulu gitu padahal sebenarnya istrinya cuma minta untuk dibantuin gitu kan. Jadi sampaikan bahasa informasinya dengan se-clear mungkin, seterbuka mungkin dan sejelas mungkin gitu ya karena pasangan kita belum tentu jago baca kode tuh gitu daripada berantem kan ya mendingan diomongin langsung tapi cari momen yang pas Kadang kode pun tak sampai ya. iya udah kode capek-capek nggak sampai jadinya kesel tuh moms gitu kan gitu. Oke, terima kasih Mom Zara, terima kasih Mom Arlita untuk 9 pertanyaan yang sudah kita bacakan dan sudah kita jawab sama-sama. Dan juga terima kasih Moms and Dad yang sudah memberikan pertanyaannya dan mudah-mudahan terjawab dengan jelas apa yang sudah disampaikan oleh Mom Zara dan juga Moms Arlin. Dan sekarang ada satu pertanyaan lagi untuk Moms Arlin dan juga Moms Zara. Ini pastinya pertanyaannya sama dan untuk semua Moms and Dad yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah apa tips untuk menghadirkan dan menjaga semangat positif selama ada di rumah? Silahkan, Mom Zara mungkin, silahkan. Untuk jaga semangat di rumah, yang pertama kita perlu paham kondisi masing-masing gitu ya. Pahami bahwa semua yang lagi di rumah kita nih, anggota keluarga kita juga lagi struggle gitu. Anak kita mungkin struggle dengan sekolahnya, suami kita struggle dengan work from home-nya, kita struggle dengan kerjaan kita plus ngurusin mereka juga dan seterusnya gitu. Jadi kondisi untuk bisa saling paham bahwa masing-masing dari kita punya masalah itu penting banget, Moms. Supaya tidak ada demand-demand atau tuntutan yang sifatnya tuh nggak realistis, sifatnya tuh berlebihan gitu. Aku nuntut kamu supaya gini, padahal memang nggak bisa kondisinya dan seterusnya. Jadi saling pengertian, saling komunikasi juga gitu. Kalau ada hal-hal yang memang dirasa mengganjal dan butuh dibahas, itu langsung dikomunikasikan dengan cara-cara yang tepat dan dengan momen yang pas gitu. Jadi harmoni di rumah tetap terjaga karena antar anggota keluarganya pun hubungannya baik-baik aja gitu. Dan bisa cari kegiatan-kegiatan yang seru-seruan bareng. Jadi tetap ada semangatnya nih di rumah. Gitu. Terima kasih Mom Zara. Sekarang gilirannya Moms Arlin. Silahkan Moms Arlin. Tips untuk Aku menghadirkan. sebenarnya udah setuju. Gimana Moms? Enggak, aku sebenarnya udah setuju aja. Aku sebenarnya udah setuju. Yang penting prinsipnya adalah kita tetap ini ya, tetap positive mindset itu tadi mulai dari diri kita sendiri, terus juga kita memahami orang lain, kita memahami anak kita kayak gimana, kita validasi nih perasaan kita sekarang seperti apa, validasi perasaannya suami juga, validasi juga perasaan kita sendiri gitu. Kita jelasin kalau misalnya apa sih perasaan kita tuh kayak gimana sekarang, nggak apa-apa gitu kan. Terus sama balik lagi kita bikin rutinitas, karena aku tuh pernah baca ada penelitian yang bilang kalau justru the fear of not knowing a thing ya, the fear of not knowing a thing itu yang justru bikin orang tuh stres banget saat pandemi. Jadi pada saat pandemi tuh orang tuh karena nggak jelas, ini karena ketidakjelasan ini bikin kita semakin galau, bikin kita semakin stres. Daripada kita mikirin yang tidak jelas, ya udah kita yang jelas-jelas aja. Gimana caranya kita jelas-jelas mengatur rutinitas kita supaya dalam 24 jam kita tetap melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan positif banyak banget sekarang, bener-bener semuanya bisa diakses gitu. Terus juga sama yang terakhir, jangan mager. Jangan mager, ayo tetap bergerak, tetap berolahraga. Kenapa? Karena justru dengan kita berolahraga, hormon endorfin juga keluar gitu. Hormon endorfin keluar, kita juga itu malah bikin kita semakin happy lagi gitu. Terus sama yang terakhir juga selalu lihat ke
always look at the bright side. Kembali lagi nih, kalau misalnya kita mikirin tentang corona aja, kita mikirin tentang COVID, kita mikirin tentang kurva penularan yang gelombang 1 nggak selesai nih guys, gitu kan, PSBB yang belum berakhir. Tetap aja kita pasti negatif kan, tetap aja kita pasti stres, mau kita dipaksa senyum, mau kita olahraga kayak gimana, tapi kita tetap mikirin hal itu, kita tetap lihat sosial media, kita tetap membaca hoax kesehatan yang nggak malah kita share dengan bikin stres lagi gitu. Jadi ya udah, prinsipnya lakukan hal yang positif, kita fokus dengan apa yang kita bisa ubah gitu, positif gitu. Oke, terima kasih untuk Moms Arlin, Moms Zara. Terima kasih banyak untuk tips yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Moms and Dad yang ada di rumah juga bisa menerapkannya ya di rumah masing-masing, dan semoga semakin positif, tetap sehat, tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang paling penting adalah saya mau ucapin terima kasih juga nih untuk semua Moms and Dad yang sudah menyaksikan talk show virtual Hadirkan Semangat Positif di Rumah bersama dengan Kalke Rewards. Dan juga terima kasih untuk narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih untuk Moms Zara Dwi Monika M Psikologi yang merupakan seorang psikologi dari Klik Dokter, dan juga Moms Renita Arlin Baskoro, influencer moms. Yeay, buat yang di rumah tepuk tangan dong buat narasumber kita. Terima kasih ya Moms ya. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih kepada Moms and Dad yang sudah bertanya, dan yang pasti selamat kepada 9 pertanyaan yang sudah kita sebutkan tadi dan sudah dijawab juga sama Moms Arlin dan Moms Zara. Juga Anda berhak untuk mendapatkan voucher kalker.com senilai 50.000, dan nanti hadiah akan dikirim, yang pasti para pemenang akan dihubungi langsung oleh tim Kalke Rewards. Jadi selamat ya untuk para pemenang ya. Dan juga untuk Moms and Dad yang masih ingin ngobrol dengan Moms Zara, ini gampang banget caranya. Anda bisa langsung saja download Klik Dokter di App Store atau juga di Play Store, dan di sana Anda bisa langsung daftar dan tinggal pilih dokter atau psikologi yang ingin Anda ajak konsultasi. Dan yang paling penting nih, yang terakhir jangan lupa juga untuk Moms and Dad yang belum menjadi member nih kayak Moms Zara dan juga Moms Arlin, buruan langsung aja kunjungi www.kalkerewards.co.id karena ada banyak sekali keuntungannya, dan yang paling penting adalah masih ada poin 300 nih untuk Moms and Dad yang ada di rumah mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Oktober. Ini bisa didapatkan dengan cara yang sangat mudah sekali. Gimana caranya? Anda bisa langsung follow Instagramnya di @kalker_reward, dan di sana nanti akan dikasih tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan poin senilai 300 ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Dan yang pasti terakhir nih Moms Arlin dan juga Moms Zara, karena ini adalah anniversary yang ke-9 untuk Kalke Rewards, saya mau Moms Zara dan juga Moms Arlin memberikan ucapan untuk Kalke Rewards. Mungkin dari Moms Zara dulu, silakan Moms. Oke, thank you Kalke Rewards atas kesempatannya. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-9 ini makin berjaya gitu ya. Makin banyak hal-hal yang bisa di-share, makin banyak. Ya. Oke, sepertinya boleh diulang lagi Moms Zara ucapan selamat kepada Kalke Rewards-nya. Silakan Moms. Oke, selamat sekali lagi untuk Kalke Rewards yang sudah menginjak usia 9 gitu ya. 9 tahun tapi udah berkembang sangat pesat, sangat luas, dan kasih manfaat yang sangat banyak untuk para membernya. Itu juara banget sih gitu. Jadi semoga untuk Kalke Rewards semakin hebat, semakin berkembang, semakin sukses ke depannya, dan terus kasih semangat positif untuk para membernya. Thank you. Ya, terima kasih Moms Zara. Oke, sekarang gilirannya Moms Arlin beri selamat untuk Kalke Rewards. Silahkan Moms. Oke. Sambil menunggu, yang pasti kita masih mau ajak Anda semua untuk mengunjungi www.kalkerewards.co.id. Ada banyak sekali keuntungan jika Anda bergabung menjadi members di sana. Dan juga salah satunya adalah hadiah yang bisa Anda redeem ketika Anda menjadi member. Untuk Anda yang sudah mengumpulkan poin yang banyak, ini gampang banget caranya, tinggal langsung redeem aja.
karena Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan voucher belanja, ada juga beauty kit, ada juga kids toys, terus juga ada peralatan dapur, ada elektronik dan juga ada gadget. Wah, banyak banget yang bisa Anda dapatkan. Terus juga merchant-merchant yang sudah bergabung juga makin banyak. Terus yang paling penting ada fitur live chat yang bisa Anda dapatkan jika sudah bergabung bersama dengan Calcare Rewards, dan di sana Anda bisa langsung berkomunikasi atau chat langsung dengan dokter atau juga psikolog yang ada di sana. Tinggal pilih aja, mau dokter yang mana, mau psikolog yang mana, Anda bisa langsung chat aja, tinggal pilih aja. Dan yang pasti ini untuk semua yang ada di sini, yang pasti kita masih menunggu Moms Arlin ya. Oke, saya mau informasikan lagi untuk semua yang ada di sini sambil menunggu Moms Arlin, Moms and Dad yang penasaran kenapa makin banyak membernya, karena sampai dengan sekarang sudah 9 tahun ini total dari member yang sudah bergabung di seluruh Indonesia adalah 2.800.800 orang yang sudah menjadi member. Oke, dan yang pasti terima kasih Moms Arlin sudah bergabung bersama dengan kita. Ternyata kita sudah kehilangan koneksi bersama dengan Moms Arlin, dan yang pasti happy anniversary. Aduh, saya saking bersemangatnya sampai ngomong berantakan nih. Pokoknya happy 9th anniversary untuk Calcare Rewards. Saya Riri Amelia mewakili Calcare Rewards mengucapkan terima kasih untuk Moms and Dad yang sudah bergabung. Yang pasti banyak sekali keuntungan jika Anda bergabung bersama dengan Calcare Rewards. Sampai bertemu lagi tentunya di rangkaian acara Calcare Rewards 9th Anniversary Harmony at Home. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.